Yaudah, lanjut aja ke tema tadi. Apakah orang Kristen boleh melawan orang yang memperkosa istrinya menurut Yesus? Kalau boleh, mana ayatnya? Silakan. Halo. Oke, silakan Jimmy. Ya, ini Jeremia atau Jimmy yang mau menanggapi? Oh, oke, aku gantian aja deh. Oke. Udah paham ya pertanyaannya ya? Ya. Oke, silakan. Ini mau aku dulu atau Bang Jimmy nih? Jeremia boleh. Oh, aku Jeremia boleh. Silakan abang dulu. Saya lagi fokus mengenai sejarah dulu biar enak. Saya belum membantah yang Umi barusan. Silakan abang Jeremia, nggak apa-apa. Saya lewat dulu. Waduh, macet. Pak, host tapi keren host. Keren host ya. Malam ini saudara kita Kristen naik ke sini, saya yakin orang-orang intelektual nih dari cara bahasa mereka. Siap. Ya, enggak, maksudnya saya menilai dari intonasi suara ya. Kita bisa menilai seseorang itu berpendidikan dari intonasi suaranya, atau dari ketika dia naik, dia buka mic langsung nyerocos seperti bapak-bapak yang orang Batak tadi itu ya. Itu kelihatan tidak berpendidikannya ya. Kalau saya yakin ini, insya Allah nih ya, feeling saya Bang Jamie sama Jeremiah ini orang-orang berpendidikan nih, termasuk Bang Gerin ini. Semoga. Insya Allah kita bisa bagus diskusinya. Ya, semoga. Ya, Amin. Semoga aja sih. Aku Ya. boleh jawab ya? Boleh. Silakan. 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 Ini aku Tuh, abang ini mau jawab tapi dari tadi nyelam mulu. Enggak, dia baca ini tuh. Dia Oh, kayaknya teks. buka aplikasi lain. Dia mungkin buka aplikasi lain untuk menjawab, menjadi referensinya, tapi dia nggak tahu kalau dia lari dari aplikasi ke aplikasi lain tuh dia nggak kedengaran di TikTok. Oh, gitu. Kalau enak, iya Ya, emang gitu, brother. Ya, gitu Bang, gitu. Sorry, aku nggak paham baru kali ini. Mau buka apa, brother? Biar saya bantuin. Mau buka Ya, aku situs mau atau buka ayat? coba ngebandingin ini sih. Tadi kan analoginya adalah apakah umat Kristen ketika istrinya diperkosa apakah harus dibalas atau tidak gitu ya? Bukan. Saya tidak begitu. Coba pahami ya. Kalau Boleh, harus boleh. dibalas Coba itu diulang seolah-olah tadi. kan, apakah boleh? Beda ya. Harus itu seolah-olah ada kewajiban ya. Oke. Pahami itu dulu ya. Diksinya itu boleh. Boleh itu artinya sesuatu yang kau lakukan ya bisa jadi dapat pahala, bisa jadi istilahnya tidak masalah, dilakukan aja gitu. Boleh tidak di Kristen ketika istri Anda diperkosa, itu Anda melawan orang yang memperkosa istri Anda. Oke. Dan pembolehan itu ada nggak diajarkan sama Yesus? Karena kalau saya bertanya konteksnya di Kristen, itu otomatis adalah ajaran Bible, ajaran Yesus, bukan ajaran hukum negara atau hukum tatanan orang lain gitu. Itu harap Ya. dipahami ya. Kalau ini aku nggak terlalu paham sekali mengenai Alkitab sangat dalam gitu ya Mbak ya. Cuman yang aku pahami ini ketika analoginya seperti itu, saya bisa jawab kita tidak boleh melawan. Kenapa? Karena Oke, sip. Yesus sendiri mengajarkan kita tentang kasih. Tapi kalau secara kita sebagai manusia, secara logika kita melihat istri kita diperkosa di depan mata kita, nggak mungkin kita nggak menolong gitu ya. Otomatis kan kita pasti sebagai makhluk yang berdosa ini pasti akan ya kita habisi juga ini yang memperkosa istri kita gitu. Tapi balik lagi kalau di dalam Alkitab tidak boleh karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan tentang kasih. Saya juga mau nambahin di Yesaya 50 ayat 6. Ini aku mau keluar TikTok nanti ke mute lagi. Boleh tolong dibaca nggak, Kak? Yesaya berapa, brother? Yesaya 50 ayat 6. Yesaya 50. Enak kalau diskusi sama orang-orang berpendidikan gini, guys. Aduh, Nggak teriak-teriak aku nggak tadi. mendalami Alkitab kebetulan. Iya, kita Nggak ngebantunya Kita, enak juga. iya. Jadi kita juga enak diskusinya, nggak jadi bertengkar. Kalau abang-abang Betul. tadi tuh, aduh parah. Yesaya pasal 50 berapa, brother? Yesaya 50 ayat 6 kalau aku nggak salah deh. Oke, nomor 6. Kita ngapain berantem sih? Kalau seandainya bisa jawab ya jawab. Kalau enggak kan kita juga nggak paksa kan? Iya, Itu kan kita betul. bertanya di sini. Nah, saya bacakan ya. Boleh. Yesaya pasal ke-50 nomor 6 versi sabda.org ya. Cek ya. Mungkin teman-teman bawa yang versi apa? Mungkin saya nggak tahu, tapi saya baca versi sabda.org ya. Yang masyhur di Google atau di aplikasi ya. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Silakan. Apa brother yang mau dijelaskan di sini? Ya, itu adalah sudut pandang dari ketika Yesus itu disakiti oleh, saya nggak tahu deh tuh orang-orang Farisi atau siapa, saya nggak ngerti juga.
Tapi itu adalah gambaran ketika Yesus dianiaya, tetapi umat-umatnya hanya bisa untuk melihat gitu. Nah, ini analoginya mungkin kurang lebih hampir sama kayak yang Mbak tadi bilang. Tadi. Ya, poinnya berarti tidak boleh melawan dalam menurut Yesus, tapi secara manusia kamu pasti akan melawan. Itu poinnya yang saya tangkap. Benar nggak? Iya, betul. Tapi Oke, di boleh ayat saya yang tanggapi? Ya. Sebentar. Tapi yang di ayat ini juga ini point of view sebagai kita murid-murid Yesus melihat Yesus saat itu ketika dia dicambuk Ya, dia tidak melawan memang. Iya, Udah, berarti betul. intinya kamu mengikuti Yesus lah ya. Betul. Oke, selesai poinnya. Ya. Brother, disampaikan, saya menangkap dengan baik poin Anda. Oke, Izinkan thank saya you. menanggapinya, boleh? Boleh dong. Mohon jiwanya ditenangkan ketika mendengarkan narasi saya, bukan menyerang agama kalian, tapi ini adalah produk pikir saya sebagai Ya. wanita dan manusia yang berpikir. Saya memiliki ide dan gagasan ketika penyampaian Anda itu saya tanggapi begini. 3 poin. Mohon maaf saudaraku, disimak baik-baik biar nggak salah paham, biar nggak nanti ada misunderstanding. Ya. Ya. Ketika Anda mengatakan bahwa, ini konsekuensi logik yang saya buka ya, bahwa Yesus tidak mengizinkan Anda melawan orang yang memperkosa istri Anda, tapi secara naluri manusia Anda pasti akan melawan dia dan Anda akan melanggar aturan Yesus pada saat itu. Mohon maaf, konsekuensi logik dari semua ini adalah ajaran Yesus tidak sejalan dengan naluri manusia. Itu konsekuensi logiknya. Itu konsekuensi logik. Ini menurut Anda. Nanti boleh kita bedah. Ketika diakui ajaran Yesus itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia, karena manusia pasti akan melawan istrinya ketika orang yang memperkosa istrinya, secara tidak langsung menunjukkan bahwa ajaran Yesus ini bukan ajaran yang mampu dilakukan oleh manusia yang normal, yang punya empati. Artinya ajaran ini bisa dikatakan tidak relevan. Nah, katanya Yesus Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masa memberikan ajaran yang tidak mampu dilakukan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam agama Islam, hukum Islam itu adalah aturan-aturan yang berupa solusi untuk apa yang akan kita hadapi. Nah, probabilitas yang akan kalian hadapi istri kalian diperkosa itu bukan probabilitas kecil di dunia ini sekarang. Maka pertanyaan saya yang kemudian lanjutannya adalah, ketika Yesus memerintahkan untuk jangan melawan orang yang menjahati kamu, tapi kalian secara naluri manusia melanggar aturan Yesus, berdosa atau tidak ketika kalian gak ikuti perkataan Yesus itu? Berdosa pasti. Kalau begitu, Anda sedang menjelaskan kepada saya, naluri manusia kalau diturutkan secara normatif, naluri manusia dengan empatinya melihat istrinya sedang diperkosa, ini bukan kejahatan loh ya. Karena melihat istri diperkosa, pasti kalian gak mungkin diamkan. Normalnya manusia nih, ternyata justru membantu istri sendiri menurut Yesus berdosa. Ini konsekuensinya. Gimana pandangan Anda itu? Silakan Bang Jeremia. Kalau menurut Gimana aku tadi, itu, sorry? aku nggak mau ikutin ini perintah Yesus lah. Sama Bang Jeremia dulu ya, Nggak mau Bang saya. kebenaran ya. Ya, Bang Jeremia sabar dulu ya. Bang Jeremia, Bang kebenaran sabar dulu. Saya kan ngobrol sama Bang Jeremia. Saya tidak mau menekan Bang Jeremia, biarkan beliau berpikir sendiri, karena ini kan pemikiran saya. Bisa jadi kan pemikiran saya salah nih. Saya nggak punya Roh Kudus. Beliau ini punya Roh Kudus. Menurut orang Kristen kan orang Kristen punya Roh Kudus nih. Saya hanya mau dari sisi perempuan soalnya. Saya tidak terbayang andai saya dibaptis malam ini, dilamar sama Bang Jeremia nih. Nikahlah kami di gereja pemberkatan. Berumah tanggalah saya, tiba-tiba pergilah kami ke Amerika, ketemu Edis. Edis birahi lihat saya, diperkosa saya sama Edis. Apakah Bang Jeremia akan membantu saya menurut Yesus? Apa kata Edis? Ingat Jeremia, kata Yesus, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Karena Bang Jeremia harus ikut Yesus, otomatis saya dibiarkan diperkodok depan rame-rame itu, depan Edis tuh. Kan ini tidak make sense. Makanya saya katakan, mohon maaf saudaraku, kalau saya sebagai orang Islam ketika berhadapan dengan perkataan Yesus ini, ya mohon maaf nih, saya tidak akan menyalahkan Yesus sama sekali, brotherku. Tidak. Tapi saya akan menyalahkan terjemahan kitab kalian.
Saya pastikan Yesus tidak berkata seperti itu. Tidak mungkin Yesus yang adalah wakil Tuhan. Kalau kami menganggap dia wakil Tuhan ya, sebagai seorang nabi ya, bukan Tuhan ya. Apalagi dia adalah Tuhan yang maha pengasih. Tidak mungkin dia mengajarkan kalian mengasihi penjahat. Dia membunuh dirinya, dia menyerahkan nyawanya untuk orang-orang yang berbuat jahat. Tapi ketika ada seorang istri yang diperkosa, suami nggak boleh ngelawan. Saya yakin ini bukan perkataan Yesus. Saya yakin karena kitabnya teman-teman Kristen dari diterjemahkan, maka saya yakin ini sudah berupa interpretasi, bukan lagi perkataan Yesus yang asli. Saya yakin sekali Yesus tidak mungkin mengajarkan pengajaran yang tidak relevan, karena dia, apa kata Yesus? Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menyampaikan firman Tuhan, gak mungkin firman Yesus salah. Firman Tuhan Yesus salah. Maka itu Bang Jeremia, tidak mungkin Yesus mengajarkan ajaran yang tidak relevan, Ya, mustahil gitu. Boleh aku tanggapi nggak ya? Silakan. Ya, itulah bedanya kita sebagai manusia. Ketika kita dihadapkan dengan hal-hal seperti itu, kita pasti nggak mampu untuk untuk tidak membalas ya. Itulah bedanya kita dengan ajaran Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah Tuhan kita gitu. Dia adalah yang mengajarkan kasih ke kita. Gitu. Makanya aku di sini bisa kutip kalau misalnya perbedaan antara kita nih umat Kristen dengan Yesus adalah si Tuhan kita, itu berbeda. Iya, saya akui itu memang berbeda, tapi kita fokus di tema ini nih. Kalau saya katakan Bang kebenaran ada, nanti dulu. Bang kebenaran sabar ya. dulu. Gantian Bang ya, biar Jeremia dulu Bang ya. Geri santai di sini ya. Santai aja Ini dulu. Bang Jeremia gini. Coba saya mau Abang Jeremia jujur deh. Saya oke lah, saya anggap Yesus itu mengajarkan kasih. Anggaplah saya percaya. Kita ambil kasus tadi ya. Ketika Bang Jeremia punya istri, istrinya diperkosa sama penjahat. Yesus ajarkan jangan melawan, dan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Siapa yang dikasihi di antara ketiga orang itu, Bang? Yang dikasihi. Ya, siapa yang dikasihi di situ? Kalau secara logika saya yang dikasih tetap kita bertiga, karena Tuhan itu kan maha pengasih. Cuman balik lagi Iya, apa oke. yang dilakukan. Bentar. Ayatnya kan ada, Bang. Ayatnya kan ada. Kasihilah musuhmu. Iya. Berdoalah untuk mereka. Jangan melawan mereka yang jahat kepadamu. Berarti yang dikasihi siapa di situ? Musuh. Cara mengasihi istri pada saat itu bagaimana cara mengasihi istri? Cara mengasihi istri, ya disayang. Ya kan istri Abang sedang diperkosa. Cara mengasihi istri pada waktu istri Anda diperkosa bagaimana menurut Itu, Yesus di balik situ? lagi makanya saya sebagai manusia yang nggak akan mengasihi pelaku yang memperkosa. Makanya saya bilang bahwa secara manusia Anda lebih bermoral. Kenapa? Anda tidak mungkin membiarkan istri Anda diperkosa karena Anda mengasihi istri Anda. Tapi secara ajaran yang Anda kasihi adalah pemerkosa. Tapi apa yang Anda lakukan kepada istri Anda kalau Anda ikuti kata-kata Yesus? Melakukan pembiaran terhadap pemerkosaan. Kasihilah cakap. musuhmu. Iya, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, jangan kau melawan orang yang jahat kepadamu. Siapa yang dikasihi di situ? Pemerkosa. Tapi istri Anda kasihi pada waktu itu. Yesus mengasihi istri Anda nggak pada waktu itu? Iya. Apa kasih Yesus? Bagaimana cara Yesus mengajarkan kalian kasih kepada istri kalian pada saat dia diperkosa? Sebenarnya Kalian aja nggak boleh melawan. balik lagi ke orangnya sih, bukan ajarannya ya. Nah, kita bahas ajaran Bang di sini dari tadi. Kalau kita Makanya tidak tadi bahas aku ajaran bilang- pribadi, maka kita nggak ada lintas agama di sini. Ini namanya lintas pemikiran Ya, pribadi. makanya tadi Saya aku kan bilang bahas tentang itulah bedanya ajaran kodrat gitu loh. manusia dengan kodrat Tuhan Yesus gitu. Karena Tuhan Yesus mampu untuk mengajarkan. Ya nggak mungkin sama. Iya betul, makanya karena Tuhan Yesus itu mampu untuk Ya berarti ajaran mengasihi. Yesus itu hanya bisa dilakukan siapa, Bang? Kita umat Kristiani. Abang mampu melakukan itu apabila istri Abang diperkosa, Abang nggak melawan, bisa? Enggak. Ada yang orang Kristen yang mampu. Yaudah, Enggak. coba tunjukkan Abang cari di Google mulai dari zaman Yesus hadir ke dunia. Coba tunjukkan satu orang Kristen yang ketika istrinya diperkosa atau anaknya diperkosa, dia diam saja dan berdoa saja untuk pemerkosanya. Ada. Sementara dia bisa melawan. Ada, saya sih nggak mendalami begitu. Nah, artinya tidak ada yang mampu menjalankan secara naluri kemanusiaan ajaran Yesus.
Betul. Yang bisa melakukan cuma dia sendiri. Nah, Tapi itu poinnya. anehnya, dia yang ngajarin itu ke orang lain supaya diikuti. Sementara dia tahu nih dia ngajarin manusia, bukan ngajarin Tuhan. Jadi seolah-olah Yesus ini adalah orang yang nggak ngerti bagaimana kondisi manusia, hamba-hambanya nih. Kalau Allah, Bang, saya masuk ke Islam nih. Allah sebagai pencipta, dia tahu ciptaannya, Bang. Dia tahu nanti akan ada pemerkosa, akan ada penjajah, akan ada penjahat, akan ada laki-laki yang akan berselingkuh, akan ada begini, akan ada begitu. Dia kasih solusi sebelum itu terjadi. Maka apa kata Al-Quran? Kalian boleh memerangi orang yang memerangi kalian. Diizinkan, uzina. Ada izinnya kata Allah. Boleh kalian memerangi orang yang memerangi kalian. Ini solusi. Jadi kalau si Iqbal ini dia menikah dengan saya, lalu saya jangankan diperkosa ya Bang, dibuka sedikit saja jilbab saya Bang, ditonjok sama Iqbal ini, dia justru berpahala karena dia menjaga kehormatan istrinya. Maka ini sesuai naluri manusiawi. Gak mungkin Tuhan yang maha baik, maha rahim itu mengajarkan ajaran yang tak mampu dilakukan oleh manusia. Dalil Al-Quran surah Al-Baqarah 286. La yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan memberikan ujian, memberikan hukuman, ujian kepada manusia melampaui apa yang dia tidak mampu lakukan gitu. Tidak mungkin, karena Tuhan itu kan maha pengasih. Kalau dari kasus bertiga tadi, di situ pelaku pemerkosa, Anda sebagai suami, istri sebagai korban. Yang dikasihi di situ si pelaku pemerkosa. Anda yang mengasihi, Yesus mengajarkan Anda mengasihi pemerkosa dengan cara Anda tidak boleh melawan dia. Masalahnya di situ Yesus tidak mengizinkan Anda untuk melawan si pemerkosa. Maka korban pemerkosaan menurut Yesus terima saja, pikul salib sudah. Nah, ini ajaran yang tidak relevan dan mustahil Tuhan ajarkan ajaran tidak relevan, mustahil Tuhan seperti itu. Betul. Gitu ya. Nah, mungkin itu dulu poin saya. Silakan kita, kalau kalian mau membandingkan dengan ajaran Islam, tunjukkan kepada saya satu ajaran Islam yang merugikan kita sebagai umat Islam dan merugikan orang lain. Nah, tunjuk. Kalau saya bisa tunjukkan di ajaran Kristen ajaran yang Tentang merugikan ajaran Kristen Islam ini. kami tidak tahu, nggak tahu lah. Entah dari Yesus ke apa itu. Yesus ke apa itu. Nggak mau, Berarti nggak ajaran mau Tuhan luruskan, Anda tidak benar, bisa sudah. begini kebenaran secara tidak langsung Anda mengatakan begini, saudara dengarkan saya ya. Ya. Secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa ajaran yang datangnya dari Tuhan Anda, yang sumbernya dari Tuhan Anda, ajaran ini tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika terjadi hal-hal yang seperti tadi dibahas sama oleh Nirifa, hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pemerkosaan dan lain-lain, itu tidak ada solusi atas itu semua. Tetap kembali ke poin Memang kalau pertama, tetap kembali ke poin iya, pertama kan. ya, kasihilah musuhmu kan. Tetap kembali ke poin Iya, pertama kan. ya, kasihilah musuhmu kan. Ya, walaupun ada yang tertulis gitu, nggak mau tahu dah. Kalau menurut saya nggak Nah, mau tahu, kira-kira nggak mau dengar. menurut Bang Kebenaran, Yaudah, dia ajaran ngelawan yang dia. seperti ini, ya, ajaran yang seperti ini Ya. yang tidak bisa disesuaikan dengan kaidah kehidupan kita sehari-hari, yang tidak bisa dipraktekkan untuk kehidupan kita sehari-hari, yang tidak memberikan kita solusi untuk kehidupan kita sehari-hari, apakah masih pantas dianut atau tidak? Iya, Macet. gitu kan Yesus Langsung- kan bisa langsung segalanya pulih gitu. iman. Dia tahu apa yang belum terjadi. Yaudah, gitu. gini aja, Bang Iya. Kebenaran. Bukan, Bang saya Kebenaran. di mana memang ngapain gampang aja. Kebenaran. Hmm. Iya, iya. Iya, Bang Kebenaran. Gini Bang ya. Kita di sini kan diskusinya santai nih. Ya, Bang Kebenaran gini Bang ya. Kita di sini kan diskusinya santai nih. Boleh. Bos, saya Boleh, Bangku. Ibu Rifa, Boleh. saya kata kasihilah musuhmu. Ya, itu Tuhan Yesus di kayu salib dia berkata bilang begini. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Umat manusia ataulah kasihi musuhmu seperti dirimu sendiri. Tetapi kembali ke itu. Iya. Konteksnya konteks iman loh. Konteksnya konteks iman loh. Bukan secara kedagingan. Kalau secara fisik, ajaran iman tidak mau menerima itu. Ya.
Terus? Iya, ini kan di sini kotong berbicara konteksnya konteks kasih. Waktu Tuhan Iya. dihukum, digiring, Tuhan kemana-mana. dihukum. Tuhan Yesus nggak Tuhan pernah dihukum, balas ya loh. Allah. Sampai di kayu, Ya, ya, Iya. ya, ya. iya, sampai di kayu salib dia berkata lagi, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, Iya, terus, tetapi Bang? yang konteks yang kotong baca di sini secara iman loh, Bu. Ini mengajarkan Ya, tentang jadi iman. apa yang mau abang beritahukan? Siapa yang punya? Ya, Tuhan apa bilang masalahnya? begini, Siapa yang Nah, Jadi saya mau memberitahukan kalau konteks iman ini yang bagus. Tetapi konteks secara kedagingan iman itu maksudnya apa, Bang? Memang Saya nggak ngerti. siapapun manusia Bang, di konteks dunia. iman di situ maksudnya apa? Kalau konteks iman maksudnya apa? Coba jelaskan dulu, saya nggak ngerti. Jangan Ini melawan konteks orang iman. yang jahat kepadamu. Ya, kalau- Enggak, bentar, Bang. Abangku, Bang. Iya. Jangan Iya, iya. melawan orang yang Iya, jahat lanjut. kepadamu, melainkan Lanjut. apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Apa maksudnya dengan konteks iman? Itu maksudnya gimana? Itu rohani maksudnya, Bang. Maksudnya kalau orang jahat rohani. Iya. Oh, jahat rohani Nah, itu kayak mana bukti- bentuk ciri-cirinya, buktinya Bang? kan- Main santet gitu. Makanya Jahat rohani begini, itu kayak Bu. mana, Bang? Ini Maksudnya gimana, konteks iman ini begini, Bu. Konteks iman ini Iman tuh Tuhan gimana? Yesus sudah menunjukkan bahwa waktu penghakiman, waktu dihakimi Tuhan, semasa dia di dunia seperti manusia, itu kan dia dihakimi sampai di penyaliban, Ibu. Iya, terus? Waktu itu kan Yesus terus? bilang begini, waktu di kayu salib. Sementara tergantung loh, dia berkata bilang begini, ya Bapa, kasihilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka Iya. perbuat. Nah, Terus poinnya nah ini, Bu. apa, Bang? Abang enggak, terus jawabannya gimana? Apa Jangan kau begini. lompat ke sana, udah salah itu bro. Yang di apa tadi kasihilah musuhmu gitu. Itu yang salah itu diterangkan. Giri. Jangan kau lompat. Nggak nyambung kau nih Giri. Gimana ya? Nggak nyambung. Kau nggak jujur. Nggak nyambung itu. Gimana? Itu tidak menjawab apapun Giri. Ini kebenaran ini udah pintar kebenaran ini. dia menjawab gimana? Ya tidak menjawab apapun dari apa yang dibahas. Itu tidak menjelaskan apapun, saudara. Anda out of context. Itu Iya, keluar kita- daripada kita konteks gini aja. pembahasan. Kita terima aja. Bang, kebenaran itu dia bukan menjawab, Ya, tapi secara manusiawi dia menghukum dirinya sendiri. Coba ngobrol sama Begitu. kebenaran dulu ya, Bang Giri, ya kan Abang sama-sama Kristen. Kebenaran Ya udah, kalau gitu aku turun. lanjut dulu deh ya. Nah, Habis itu kita bahas ya, apakah Kristen silakan. antikristus, baru kita bahas ya abis itu. Lanjut deh. Hah? Silakan. Giri mau Bang turun. Giri enggak, maksudnya ngobrol dulu sama-sama Kristen. Wah, kabur. Ngambek abangnya. Itulah kok kebenaran. Iya. Kok kebenaran kok kayak gitu loh, Dek. Ya, Ya. Teman-teman, tap layar 500k bisa 500k yuk, biar nggak goyang, biar nggak goyang. izin Umi, Lama saya saya tabrak. Ya, Saya Bang mau Jemi nih, ngomong Bang Jemi sebentar mau ngobrol sama- nih, Bang Jemi. sama Ya, Bang Bang Jemi, Kebenaran silakan Bang dulu. Jemi. karena saya agaknya kenal ya Bang Kebenaran. Bang, saya mau nanya doang, dua hal doang sama Abang. Apakah menurut Abang namanya Yesus atau Isa Al-Masih itu Tuhan Abang? Oh, enggak menuhankan itu. Betul. Tuhan. Betul. Sekarang saya nanya lagi satu lagi Bang, setelah itu selesai Bang. Apakah menurut Kalau bila Abang banyak Yesus? lah, enggak usah Ya. nanggung-nanggung kalau tanya saya. Enggak, cukup. Saya udah hafal Abang. Oh, oke. Udah hafal. Cuman beda-beda nama doang. Sombong kali dia. Astagfirullahaladzim, sudah Sombong namanya kali udah dia Bang kayaknya. Kebenaran. Kaget saya. Siapa dia ini? Siapa dia ini? Tapi dia Kristen kan? Dia Kristen. Dia Oh, iya. Kristen. Tunggu dulu, kok satu kebenaran lagi. kok agamamu apa? Agamamu apa? Kristen Protestan. Sebentar Umi. Kristen Saya Protestan. dulu Umi. Biar Kristen Umi dia. mengerti. Sebentar ya Umi. Saya dulu. Maaf ya Umi ya. Motongnya Oke, oke. maaf ya. Iya, Biar iya. tahu. Dia udah Iya, iya. mengakui bahwa Yesus Boleh, boleh, atau boleh. Isa Masih bukan Tuhannya. Oke. Saya mau nanya dulu Bang. Satu lagi Bang. Cukup satu lagi aja Bang. Apakah menurut Abang namanya Yesus Kristus Isa Al-Masih itu seorang nabi? Ya termasuk nabi lah. Jangan salah, dulu Abang bilang bukan. Kenapa sekarang Baru berubah? aku bilang. Udah berubah dia. Kok berubah kali kok. Udah bertobat dia. Iya, bertobat dia. Saya berapa kali mendengar dia. Gak pernah Bang Tata tobat pernah sama saya dia. gitu-gitu aja yang kejawab. Iya, saya cuma nanya Bang. Iya, iya. Saya mau nanya sekarang, terakhir Bang. Nah, Mana Alkitab Abang? Apakah Alkitab Injil atau Al-Quran atau yang lain? Silakan sebutkan Bang.
Yang dibilang Injil lah bang. Dibilang Injil. Hmm. Yakin abang? Enggak, apanya yang ku tidak yakin? Aku santai, tapi udahlah gitulah aku itu. Ya udah. Nah. Silakan Umi Ya lanjut. jelas kok kebenaran. Tunggu dulu. Silakan. Yaudah aku Silakan, Umi, interogasi lanjut. dulu kebenaran nih. Kebenaran kau ini udah mualaf atau belum? Enggak, belum. Kau, Mualaf kau itu seperti bohong apa sih? kalau kau dengar ya, kalau kau agamamu Islam lalu kau bilang kau Kristen, kau murtad loh, Dek. Aku murtad. Aku nanggung perbuatanku kalau aku mengaku itu Agamamu Islam apa? terus. Yaudah, agamamu apa sebenarnya? Kristen Protestan. Agamamu Aku apa? protes. Kristen Di mana Protestan. gerejamu? Nama apa gerejamu? Gerejamu apa namanya? Di gereja, pokoknya yang saya tahu itu gereja gitu loh. Ya. Ah Gere- kan? gereja Masa itu- Kristen nggak tahu gerejanya sendiri? Ah, bohong Gereja itu kan kau. tempat Aku nggak suka sembahyang orang gitu tiap ngomong. hari Minggu gitu loh. Ya. Itu namanya gereja. Iya, namanya. apa nama gerejamu? HKBP kah? Gak? Ya apa nama gerejamu? Saya bukan Katolik. Bukan. Eh, Kristen. Katolik itu paroki, gereja itu Protestan. Iya, Bang, ini Protestan itu mabuk punya kayaknya. gereja, Dek. Enggak, jangan kau bilang Nah mabuk, gini ya, kau saya Jania, kau sebagai seorang gila. muslim, iya oke lah, nggak usah marah. Gini loh Enggak. kebenaran, saudaraku. Di sini kan kalian tidak memperlihatkan wajah. Kalian pakai nama samaran, akunnya nggak jelas. Kalau si Jeremia dia lihat fotonya tuh, ada foto dia tuh. Jadi kalau dia mau berbohong pun harusnya dia malu tuh, karena foto asli. Aku kalau berbohong pun aku harusnya malu, karena wajahku kelihatan asli, namaku asli. Nah, bahkan namaku terdaftar di Benedikti. Nah, kalau kau kan nggak jelas nih namanya Aku kebenaran. Tapi kami nggak tahu dibaptis, jangan-jangan udah kau Islam. Enggak, aku sudah dibaptis. Kalau tentang Islam itu kenapa aku nggak pernah sentuh Islam? Karena aku nggak tahu gitu loh. Iya, kita berpindah ke tema yang agak sedikit ekstrim dan saya pastikan tema ini sangat tidak menyenangkan bagi orang-orang Kristen. Tapi saya hanya mengajak men-trigger orang-orang supaya berpikir. Di sini temanya berupa pertanyaan, bukan sebuah statement ya. Kalau statement itu tanda seru. Pertanyaannya adalah, apakah bisa dikatakan kalau Kristen itu antikristus atau pengikut Yesus? Atau umat Islamkah yang disebut antikristus? Mari kita bedah bersama dengan cara apa? Kita lihat kriteria antikristus. Di mana kita kriteria antikristus? Di Islam tidak ada, karena di Islam tidak tertulis antikristus. Ya. Tar, ini hilang signalku nih. Ya, jaringan Uni agak ngelek. Sorry, signal hilang-hilang. Signal hilang-hilang di sini. Nah, saya bisa membuat sebuah statement yang saya pengen orang Kristen membantah saya. Kenapa saya harus dibantah? Supaya tidak menjadi asbab argumen saya jadi kebenaran. Karena kalau argumen tidak terbantahkan dan bisa saya buktikan secara yang namanya teori kebenaran itu bisa dikatakan benar nanti. Karena ada teori kebenaran coherence, correspondence, ya. Kalau kebenaran saya ini adalah kebenaran coherence, maka saya bisa menunjukkan secara tekstual dan faktual apa yang saya sampaikan. Nah, temanya Kristen Antikristus. Baik, sebelum saya menyampaikan narasi ini, saya mohon teman-teman Kristen untuk berjiwa besar dulu. Kalau memang saya salah, kalian kan punya kesempatan untuk membantah. Kalau menurut kalian saya penyesat, mari tunjukkan di mana kesesatan saya, di mana kebenaran kalian. Saya membuka diri untuk kita diskusi bagus-bagus, bukan untuk saling menghujat satu sama lain. Apa gunanya diskusi ini? Untuk menunjukkan bahwa kita manusia yang berpikir. Nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman Kristen, ada istilah antikristus dalam Bible, tepatnya dalam kitab 2 Yohanes. Ciri-ciri antikristus disebutkan di situ. Ingat, antikristus berdekatan dengan penyesat atau nabi palsu. Teman-teman silakan buka dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Kita lihat di sini, kalau kita lihat satu perikop ya. Nih ya. Di dalam perikopnya ini, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Perintahnya adalah tetaplah di ajaran Kristus. Saya bacakan dari ayat keempat. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Ya, terima dari Bapa. Ingat, Bapa ini tidak pernah merujuk kepada Yesus, karena Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya satu, yaitu Dia Allah. Ingat, itu poin saya. Nah, dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu.
Bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab, nih Yesus bicara nih, sebab banyak penyesat telah muncul. Ya, ingat, telah muncul. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertanyaan saya, kalau menurut kriteria ayat ini antikristus adalah yang tidak percaya Yesus manusia, saya mau tanya sama si kata Bible orang Islam. Kata Bible, menurut kamu Yesus apa? Manusia. Oke. Jeremia, menurut Jeremia Yesus apa? Yesus adalah 100% manusia dan 100% firman Allah. Antikristus, kan? Antikristus. Terbukti kalau Tahu antikristus Coba. itu. Coba baca baik-baik. Saya ulangi ya, saya ulangi ayatnya ya, adikku Jeremia ya. Sebab banyak penyesat. Kebenaran jangan gitu, nggak boleh menghakimi ya, Dek. Kita di sini santai-santai aja. Saya, ini alasan saya Jeremia ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku, pengakuan apa? Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tidak ada di situ 100% manusia, 100% firman, nggak ada. Tapi sebagai manusia. Walaupun tidak tertulis 100% manusianya, tapi sebagai manusia. Yang namanya manusia, ya tidak ada sifat ketuhanan. Maka kalau tidak diakui Yesus adalah manusia, dialah antikristus. Pertanyaannya, siapakah yang mengakui bahwa Yesus 100% manusia? A. Islam, B. Kristen. Silakan jawab. Kristen. Nah, inilah kenapa saya katakan bahwa umat Kristen pada dasarnya adalah serigala berbulu domba. Kenapa saya katakan begitu? Serigala berbulu domba itu Jangan istilah kan untuk gitu, Kak. Aku itu nggak mau kayak gitu. kau lah, Kak. termasuk kau, Iya, Dek. Nanti termasuk, kutunjukkan. tapi aku tidak lakukan itu. Bagaimana? Nanti ya? kutunjukkan. Nanti kita buktikan, ya. Serigala berbulu domba adalah istilah untuk orang-orang yang terlihat pengikut Yesus padahal dia serigala. Mengoyak-ngoyak, membagi rampasan. Perhatikan. Domba identik dengan pengikut Yesus. Pengikut dengan penyembah itu berbeda. Sekarang saya tanya sama Jeremia. Coba Jeremia sebutkan satu ajaran Yesus yang diajarkan dan dilakukan oleh gereja Katolik dan gereja Protestan secara universal. Bukan bilang pribadi-pribadi loh, tapi ajarannya, liturginya. Mana? Ada tidak berdoa begini diajarkan Yesus? Ada tidak menari-nari di gereja diajarkan Yesus? Ada tidak merayakan Natal diajarkan Yesus? Ada diajarkan makan B2 bahkan babi? Ada diajarkan untuk tidak bersunat? Ada diajarkan membatalkan hukum Taurat? Apa? Apa ajaran liturgi Kristen yang diajarkan oleh Yesus secara langsung, adekku? Mungkin Silakan Bang Jeremia. Silakan. menurut sepengetahuanku yang dangkal ini ya, yang Yesus ajarkan ke kita itu adalah untuk menyebarkan firman Tuhan ke seluruh penjuru bumi. Itulah yang menurutku ya. Jadi ini nggak tahu salah atau benar. Mengajarkan firman Tuhan. Jeremia sudah kemana saja menginjili, Dek? Ada perintah di situ menginjili seluruh makhluk, Dek. Enggak, tapi disuruh untuk mengajarkan tentang kebaikan dan lain-lain sih. Tapi aku Saya bacakan ayatnya, Dek ya. Mute dulu, Kak. Aku beli rokok. Belilah rokok sudah dulu, Dek ya. Ambil dulu kebenaran. Ku ganti namamu, bukan kebenaran kau. Kibinirin ya. Kibinirin. Hah? Ya, silakan Jeremia. Undi. ya, Jeremia, itu Uni tadi. kasih ayat aja buat Jeremia. Jeremia Boleh. tadi mengutip ya. Mm-mm. Baca Markus 16 nomor 15, Dek. Saya mau tahu nih, apakah betul Yeremia sudah melakukan ini nih? Bentar ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Udah dilakukan? Saya kebetulan bukan pelayan Tuhan. Nah, kan? Karena saya
sebagai manusia saya hanya masih sebatas jemaat yang masih mempelajari tentang ajaran Tuhan Yesus. Tapi dari setiap apa yang saya sudah dapatkan tiap hari Minggu di gereja itu, kenapa tadi saya bisa bilang kalau Yesus itu ada, ini aku balik ke yang tadi ya sedikit. Kalau kenapa aku bisa bilang kalau Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Allah, itu ada di Alkitab. Coba tunjukkan ayatnya. Tapi Yesus 100% Tuhan, 100% secara manusia. spesifik kata-katanya seperti itu ya. Oke. Jadi, Tafsiran berarti ya. Penafsiran berarti. Kurang lebih lah Doktrin. mungkin ya, kurang lebih. Jadi ada di ayat Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Oke, mungkin ini ditanggapi boleh, Dek. Ya, aku jadi di sini yang bisa ku kutip itu, jadi firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, balik lagi sebagai manusia itu berarti yang bisa dikutip itu adalah Yesus itu benar-benar merasakan apa yang kita rasain nih sebagai umat manusia. Contoh, kita lapar, Yesus juga merasakan apa yang kita rasakan, lapar, haus, lelah. Apa gunanya, Dek? Tunggu. Apa gunanya Yesus bisa merasakan lapar itu untuk Karena ketuhanan dia? Apa gunanya? Itulah makanya tadi aku bilang Yesus itu 100% manusia dan 100% firman Allah. Bentar. Sudah? Waalaikumsalam. Ya teman-teman ya, tap-tap layar ya, kencangin tap-tap layar ya, mulai goyang. Tap-tap layar, mulai goyang, tap-tap layar. Bantu share, Oke. jangan lupa follow-follow. Sorry, tadi ada telepon. Gini, Dek. Siap. Dek, adekku yang aku kasihi, Uni hanya mengajak berpikir, Uni tidak memaksakan pendapat. Boleh saja kalau kita berbeda pendapat, nggak masalah. Kebenaran punya pendapat sendiri, Bang Jamie punya pendapat sendiri, Jeremiah juga boleh. Itu hak kalian. Saya hanya kita bertukar pikiran nih. Kalau seandainya tadi Jeremiah menjelaskan kepada saya bahwa Yesus merasakan rasa lapar, apakah Tuhan tidak mampu merasakan penderitaan hambanya tanpa jadi manusia, Dek? Karena itu Harus dia jadi manusia. bentuk dia sebagai apa ya bisa dibilang ya, dia tuh kayak pengen ngasih tunjuk ke kita nih, ini fisik gua nih ibaratnya gitu nih, gue bisa ngerasain apa yang lu rasain, entah itu Iya, ini aku makanya kata-katanya ditanya, agak-agak apakah nggak sebagai sopan dikit Tuhan? ya, tapi Iya, enggak, bukan, sebenarnya bukan itu yang ditanyakan. Itu menurut iman Anda, Tuhan yang Maha mengetahui itu. Kalau Allah kan, Allah itu berkata, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Bahkan Allah tahu apa yang kami tidak ketahui. Rasa sakit kami, Allah nggak perlu merasakan, tapi Allah tahu. Maksudnya yang saya tanya adalah, apakah Tuhan Anda tidak tahu penderitaan manusia kalau dia nggak jadi manusia gitu? tahu Menurut Anda? tahu Ya kalau gitu ngapain jadi manusia? karena Kan dia gitu, mau karena Anda memberikan bawa contoh, tadi. karena dia mau Menjadikan memberikan contoh? ke kita, kayak misalnya Oke, sorry Jeremia, izin. Iqbal, nggak usah kita pakai sound ketawa karena saya suka dengan saudara kita ini, Oh dia ya, luar siap, biasa. siap. Jadi nanti kita dikira ngejek, kita nggak boleh ngejek. Nggak, Kita di sini siap, respect siap. aja. Ini keren-keren nih. Ini Jamie kebenaran, Bang Jamie kebenaran, Jeremia ini keren-keren nih. Saya respect nih. Karena saya Siap, mau menghargai lanjut mereka nih. nih. Gini, aku Jeremia, begini, Nggak, tadi Jeremia, aku masih begini. belum selesai, sorry. Oke, yang mana? Coba yang poin apa tadi- yang mau Adinda sampaikan di sini? Ya, kayak contoh di Lukas 2 ayat 52 itu dikatakan bahwa Yesus itu tumbuh dan dalam hikmat, umur dan kasih kepada Allah serta kepada manusia. Iya, manfaatnya apa, Dek? makanya Manfaatnya aku mau buat jelasin. peradaban apa? Ini menunjukkan bahwa Yesus mengalami kehidupan manusia dengan cara yang sepenuhnya nyata. Jadi dia itu Gunanya apa, Dek? Gunanya apa buat teologi itu? oh, kalau gunanya aku nggak tahu ya, aku nggak. Masa ada yang Tuhan lakukan tapi nggak berguna, Dek? Ya gunanya Seolah pasti Tuhannya mungkin kayak sebagai gabut contoh gitu. kali ya. Sebagai contoh, Tuhan sebagai contoh. Ya makanya ya dia sebagai contoh untuk umat manusia nih, saya mempresentasikan saya sebagai manusia juga nih gitu kali ya. Tuhan menjadi contoh untuk manusia. Dan bisakah manusia mencontoh Tuhan, Dek? Tidak. Ya ngapain jadi contoh kalau nggak bisa dicontoh, Dek? Maksudnya kayak misalnya tuh apa ya?
Bingung juga sih cara jelasinnya gimana. Nah, gini, Jeremia, izin. Adik ini sedang bicara menggunakan doktrin. Adik sedang membela doktrin, bukan membela Yesus ya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dia 100% Tuhan, 100% manusia. Coba Anda baca dalam kitab Anda. Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua ada kehendak Bapa. Biarkanlah cawan ini berlalu daripada aku. Kata Yesus loh. Bahkan Yesus berkata, jangan panggil siapapun di muka bumi ini Bapa, karena Bapamu hanya satu, Dia yang di surga. Betul. Yesus mengatakan, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan pada mereka. Katanya dia firman. Kenapa mendengarkan firman lagi? Maka teman-teman Kristiani itu bahkan melanggar kata-kata Yesus dan bahkan mengikuti apa yang Yesus katakan dalam nubuatannya. Nih kata Yesus nih, Matius 15 nomor 9. Apa kata Yesus? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang Yeremia ajarkan ialah perintah manusia. Bukan ajaran dari Tuhan, tapi perintah manusia. Kenapa? Doktrin 100 human, 100 God itu tidak pernah diajarkan Yesus, karena Yesus berkata menggunakan bahasa Ibrani. Shema Israel, dia mengutip kitab Perjanjian Lama, perkataan Musa. Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Tak ada Yesus ngajarkan Shema Israel, Adonai Elohenu Tritunggal, nggak ada. Nah, jadi teman-teman Kristen, semua doktrin fundamentalnya Tritunggal, dosa waris, keselamatan dengan darah Tuhan dan manusia, itu tidak pernah diajarkan Yesus. Makanya saya katakan bersama Iqbal, sepakat kami di sini membuat tema bahwa umat Kristen adalah penyembah dan pengingkar Yesus, bukan pengikut Yesus. Yesus menyampaikan kebenaran, pengikut Yesus menyampaikan sesat. Nah itu baru dia. Ini kebenaran ini kucuriga, Itu. jangan kok Islam nih Itu deh. benar. Jangan deh. Enggak, kok kalau Islam jangan enggak. nyamar-nyamar. Kau Nggak turun di bawah boleh. aja lah. Nggak Islam boleh deh. bukan. Uni nggak Nggak, mau aku- diskusi sama orang. Kristen saya loh, gimana saya? Aku agak curiga, aku soalnya narasinya kok malah nyerang orang Kristen. Semuanya. Yaudah diam dulu, nggak usah Bukan narasi nyerang, dulu. Nanti dikira. kebenarannya kan gitu, sesuai data, sesuai yang tertulis gimana? Ya udah nanti gini, kebenaran gini. Oke Aku lah, nggak mau dari kalian menghakimi. aja dah. Ya udah gini loh dek, Uni nggak mau saudara-saudara Kristen di sini ya menilai nanti ada orang Islam yang boleh menyamar. Nggak boleh, tidak Betul, boleh betul. sama sekali di Islam itu. Coba tadi Uni tanya gereja, kau nggak bisa tunjukkan gerejamu di mana? Jangan-jangan kau nggak pernah ke gereja lagi nih. Yaudah kebenaran gitu aja lah, intinya nanti sama kebenaran ikut terapi dia nanti. Gitu Jeremia ya. Jadi doktrin yang Adinda aku sampaikan itu doktrin, it's okay. Uni tidak perlu kayak bantah tuh tidak perlu. Cuman Uni bacakan semua apa yang Yesus sampaikan, yang Uni baca dalam Bible adek. Yesus berkata, ya, Matius pasal 7 nomor 15 terkait tentang perikop orang-orang yang menyesatkan. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti perintah Allah. Atau bahasanya dalam kitab kalian ganti menjadi Allah atau Theos. Nah, sementara teman-teman Kristen itu tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan, yaitu Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Yesus mengatakan tidak bisa satu iota pun ditiadakan dari hukum Taurat. Bahkan yang mengajarkan menghilangkan hukum Taurat satu iota pun dan diajarkan ke orang lain, itu tempatnya paling rendah di akhirat. Bahkan Yesus mengatakan, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat, tapi datang menggenapinya. Sejak kapan menggenapi sama dengan membatalkan? Tapi kalian umat Kristen mengikuti Paulus yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus pada saat Yesus sudah naik ke Uranus, ke langit, dan mengklaim dengan dua saksi yang berbeda. Di satu saksi dia berkata, mereka yang mengikuti aku mendengar suaranya, tak melihat bentuknya. Di ayat lain dikatakan, mereka yang mengikut aku melihat bentuknya tapi tidak mendengar suaranya. Kontradiksi kesaksiannya. Ini ciri-ciri orang yang sedang berbohong. Maka ketika Yesus sudah mengajarkan hati-hati dengan orang Farisi, hati-hati dengan serigala berbulu domba, hati-hati dengan nabi palsu, penyesat, dan lihat dari buah perbuatannya, tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik. Ternyata pohon buruk yaitu Paulus menurut kalian berbuah baik dan menjadi rasul, dan kalian benarkan dia membatalkan hukum Taurat. Yesus batalkan hukum Taurat? Tidak. Paulus batalkan hukum Taurat? Iya. Efesus pasal 2:15. Kristen ikut siapa? Paulus. Maka dari sinilah kami menyimpulkan bahwa umat Kristen pada dasarnya bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus, pengingkar Yesus, dan bahkan penghujat Yesus. Maka kalian bisa dikatakan antikristus. Kenapa? Kenapa saya katakan kalian menghujat Yesus? Kalian mengikuti Paulus di Galatia pasal 3 ayat 13, percaya bahwa Yesus mati terkutuk di tiang salib.
Menghujat. Bayangkan loh, kami umat Islam tidak pernah mengatakan Nabi Isa terkutuk, Yesus terkutuk, tidak pernah. Itu penghujat, mengingkari ajaran Yesus. Yesus katakan Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Kristen katakan apa? Shema Israel, Adonai Elohenu Tritunggal. Yang ketiga, pengutuk Yesus, pengingkar ajaran Yesus, ya, melecehkan Yesus dengan mengatakan apa? Yesus disetarakan dengan lembu yang menjadi korban penebus salah. Maka dari sini layakkah kalian dikatakan orang yang memuliakan Yesus? Baca Yohanes pasal 8 nomor 33 37 sampai 40. Yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Baca deh Yohanes pasal ke-8 37 sampai 40. Yang menginginkan kematian Yesus yaitu orang Farisi dan Saduki, bapaknya adalah iblis. Lalu bayangkan bagaimana keadaan orang-orang yang menikmati kematian Yesus dan merayakan kematian Yesus setiap tahun. Apa nggak lebih iblis daripada iblis? Ini saya katakan, saya diskusi menggunakan dalil kitab suci, menggunakan rasio dan critical thinking. Kalau teman-teman Kristen punya doktrin, nah ini perbedaan kita. Kami umat Islam ini umat yang diperintahkan untuk afala ta'qilun, berakal. Doktrin pun seandainya ada pengajaran, kami harus tahu siapa yang mengajarkan ini. Apa korelasinya dengan ring 1 dalam agama kami? Hadis saja di kami, andai ada hadis yang didatangkan kepada kami diklaim datang dari Nabi Muhammad, sanadnya putus, lemah hadis itu. Ini kami. Makanya saya mengajak umat Kristen itu berpikir saja. Jawab pertanyaan saya yang krusial. Siapakah Yesus menurut Yesus? Siapakah Paulus menurut Yesus? Siapakah Tuhan yang benar menurut Yesus? Kalau kalian betul-betul mengaku pengikut Yesus, kalian mampu menjawab ini menggunakan bibir Yesus, bukan menggunakan bibir pendeta, bibir Konstantin, bibir Agustinus, bibir Origen, bibirnya Clement. Pakailah perkataan Yesus. Jawab, siapa Yesus menurut Yesus? Apakah Allah? Di mana tertulis? Siapa Paulus menurut Yesus? Carikan dalilnya. Siapa orang Kristen menurut Yesus? Carikan datanya. Kalau kita betul-betul bicara pakai perkataan Yesus, baru kalian bisa dikatakan pengikut Yesus. Seperti itu, saudaraku. Silakan. Saya boleh nanggapi Umi sebentar. Boleh Bang Jemi, boleh. Tadi Umi kan nanya yang pertanyaan inti dari awal. Jadi Umi udah terlalu jauh, terlalu panjang. Maksudnya gini, Umi nanyakan apa liturgi gereja yang mengikuti ajaran Yesus kan? Kebetulan Bang Jeremy dia nggak menjawab kan? Jadi saya izinkan saya menjawab. Liturgi gereja yang saat ini, liturgi gereja yang saat ini dilakukan, yang mengikuti ajaran Yesus ada kurang lebih ada 3 lah, minimal ada 3, yaitu sakramen pembaptisan. Kalau itu di gereja Protestan yang tadi si kebenaran itu juga harusnya ada ya, di Katolik itu ada, di gereja lain pun ada pembaptisan. Yang kedua itu sakramen. Satu dulu, sebentar, ya, okay. Satu dulu. Tunjukkan kepada saya kapan Yesus pernah membaptis, silakan. Yesus tidak pernah ada dalam Alkitab, dalam kitab suci secara letter like Yesus membaptis orang, tidak. Ya ada. sudah. Ya udah, Okay. berarti tidak dilaksanakan Yesus. Ajaran itu, Bang, ajaran itu setahu saya, kalau ajaran itu disampaikan dengan mulut tapi tidak dilaksanakan, maka guru itu termasuk guru yang seperti apa coba? Nabi Muhammad kalau dia bicara, ajarkan, dia lakukan itu. Nah, jadi kalau ada tertulis dalam kitab Abang, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Abang sudah tahu belum kalau itu menjadi polemik di internal Kristen? Betul, saya tahu. Saya pernah berdiskusi dengan Bang Ardi. Bukan itu, Bunda, bukan itu. Bukan itu gitu. Kalau kita ngomongin baptis ya, bukan yang ayat terakhir itu yang mengatakan baptislah atas nama Bapa itu nanti saya sama Bang Ardi masih jalan itu diskusinya. Ini kan murid-muridnya diketahui, pasti Bunda tahu bahwa murid-muridnya diutus membaptis. Murid-murid sebelum peristiwa terangkat, Bunda. Oke, ya itu ya. Iya. Menyembuhkan itu pun saya bahas dulu. Boleh. Itu kita bahas dulu sampai selesai ya. Boleh. Tunjukkan kepada saya satu murid Yesus yang membaptis menggunakan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Satu saja. Menggunakan nama Bapa, Putra, Roh Kudus tidak ada, Bunda. Lagi-lagi berarti kan. Jadi ketika Anda Tapi mengklaim membaptis bahwa ya, Bunda, ada kalimat baptis ya, membaptis ya. Ada, Bang, tapi tidak nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak. Oke. Iya, saya paham. Di dalam tekstual kitab Anda yang Anda klaim sebagai kitab asli, tertulisnya kan baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Walaupun kata-kata itu sendiri masih diperdebatkan keoriginalan ayatnya. Betul. Nah, karena itu roh air, betul ya. betul. Oke, betul. Nah, Betul itu.
Di situ diperintahkan baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, sementara mustahile, Bang, mustahile ya, antara dua konsekuensinya nih. Tidak ada dalam kitab Abang Perjanjian Baru murid-murid Yesus membaptis menggunakan nama Bapa, Putra, Roh Kudus kalau diakui Bapa punya nama. Yang ada mereka baptis dalam nama Yesus. Inilah kenapa ada ajaran oneness, ajaran Sabelius. Nah, Betul, betul, bagaimana betul. mungkin seorang tokoh sentral agama mengajarkan ajaran agamanya justru membuat orang Kristen aja kebingungan satu sama lain. Bukti kebingungan itu terjadi antara, abang tahu tidak? Abang pernah dengar sejarah di Protestan tentang pembaptisan itu menjadi korban nyawanya banyak dihabisi gara-gara baptisan. Tahu Pernah tidak? denger Anak dikit sih, baptis. tapi kurang jelas. Pernah dengar Nah, tapi kurang jelas. saya kasih Anda inkuisisi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Protestan terhadap anak baptis. Tahu? Itu kejam sekali, Bang. Ditenggelamkan, dibakar hidup-hidup loh, Bang. Perkara membaptis saja loh, Bang. Apakah Tuhan, Anda sebagai Tuhan, tidak memikirkan ke depan kalau dia mengajarkan secara tekstual seperti apa lalu dia tidak contohkan akhirnya bertengkar orang lain? Apa dia tidak berpikir? Apakah Tuhan Anda tidak tahu kalau ini akan terjadi? Mustahil Tuhan seperti itu, Bang. Allah mengetahui bahwa manusia akan ada yang ingkar, akan ada yang tidak ingkar. Makanya terkait ajaran fundamental ya, tidak ada satupun di dalam Al-Quran yang ambigu, Bang. Tidak ada. Perkara fundamental ya. Nah, ada ayat mutasyabihat dan itu bukan perkara-perkara ajaran fundamental yang harus kami lakukan. Karena kalau kita lakukan sesuatu yang membuat kita keliru, ada orang salah, siapa yang nanti yang selamat? Makanya dulu anak baptis itu dihabisi nyawanya. Gara-gara apa nih? Ya, saya kasih Anda data deh. Ini sejarah, kita kembali ke sejarah nih. Anda tahu Zwingli dan John Calvin? Tidak, Tahu? tidak apa. Oke, saya jelaskan di sini. Mohon maaf, sepengetahuan saya dari belajar, ada 3 tokoh besar Protestan yang sangat terkenal sebagai bapak reformasi lah ya. Yang pertama itu Martin Luther. Yang kedua Luther, itu ya. Zwingli namanya, Zwingli. Yang ketiga itu John Calvin. Iya. Oke. Nah, jadi ketiga orang ini, Bang, di saat kehidupan awal ya, di awal. Tapi abang tahu tidak yang terjadi apa? Ketika mereka sudah memiliki pengikut, apa yang mereka lakukan? Mereka berani-beraninya membunuh orang-orang yang berbeda cara ritualnya dengan mereka. Nih, saya akan tunjukkan sama abang contoh kasus anak baptis nih, anak baptis ya. Jadi kalau kita bicara tentang yang dibantai sama Zwingli, saya bacakan di sini nih. Namanya adalah Felix Manz, tahun 1527. Salah satu pemimpin anak baptis di Zurich dihukum mati dengan cara ditenggelamkan atas izin dari pemerintahan kota yang dikontrol oleh Zwingli. Alasannya mereka dianggap bidat yang merusak tatanan agama dan sosial. Ini perkara baptisan loh, nggak main-main loh. Dan bahkan orang-orang yang berbeda cara membaptis dengan orang-orang yang ikut si Zwingli dan John Calvin ini dibakar hidup-hidup. Ini menjadi inkuisisi tersadis selain ajaran Katolik nih. Betul, Selain Bunda. Itu harus diakui kita sebagai orang Kristen ya, entah itu Katolik entah apa, kita harus mengakui bahwa umat-umat setelahnya kan memang bukan cuman urusan agama juga, tapi kadang-kadang duniawi. Bunda itu tadi menanyakan sama Bunda itu cuma Enggak, saya mau begini. menanggapi Bang Jemi. Saya nggak mau kemana-mana biar nggak melebar. Saya nyanggapin Bang Jemi ada. Bang Jemi tadi bilang begini, gini, kalau kita bicara tentang ajaran baptis, kan pertanyaan saya kan tadi gini, mana satu ajaran yang diajarkan Yesus, kan begitu? Ya, oke ya. Kan poin saya kan itu tadi. Betul. Supaya orang Kristen bisa terbukti, bisa dikatakan pengikut Yesus, harusnya kan ada ajaran yang Yesus ajarkan dan dia lakukan. Iya. Ya, kan suri tauladan kami nih umat Islam nih. Kalau kami ini punya parameter. Kalau saya bertanya ke umat Islam, saya bisa menjawab tuh pertanyaan itu. Ada Pasti. nggak ajaran? Nah, saya bisa jawab. Contoh, sholat kami seperti Nabi Muhammad, puasa kami seperti Nabi Muhammad. Sunnah. Ada. Oke, sunnah ya, ngerti. Bunda. Saya Bukan ngerti. cuma sunnah, Bang. Bukan cuma sunnah. Seluruhannya itu Nabi Muhammad yang menjadi contoh dan suri tauladannya. Jadi bahkan ada umat Islam nih mengerjakan satu amalan yang tidak ada hadisnya, itu tertolak, Bang. Kullu bid'ah dolalah. Dolalah namanya itu, sesat namanya. Karena tidak mengikuti aturan Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau seandainya kalian mengklaim saya mengikuti Yesus, tapi tidak ada ajaran yang kalian jalankan itu betul-betul dilaksanakan dan diajarkan oleh Yesus, ini agak lucu.
Makanya tidak bisa diklaim kalian itu pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus mungkin iya. Nah, jadi ketika saya bertanya, abang menjawab 3 perkara tadi, dan 1 perkara saya bahas dulu. Ngapain kita bahas yang lain? Kita bahas 1 perkara, apa tentang baptis. Nah, Iya. ketika baptis saya ingat, setahu saya ayat tentang baptis ini adalah ayat yang masih diperdebatkan di intern Kristen tentang keaslian tekstualnya. Nah, yang Betul, kedua karena adalah tidak ada di itu ya Bang Ardi lah itu saya ngobrol yes, sama Ardi itu yang namanya hebat itu. kritik teks, namanya itu abangku. Betul. Lanjut, anehnya lagi, memang secara tekstual Yesus tidak pernah membaptis seperti yang dilakukan umat Kristen. Yang ada dia yang dibaptis. Betul, pribadi dia tidak pernah, saya tidak pernah membaca pribadinya ada baptis. Betul. Kalau muridnya iya betul. Nah. Mungkin kata Umi pun saya membenarkan omongan Umi kan bahwa bukan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kan, betul. Iya, Mungkin nah, Dalam, dengan nama apa? seandainya teman-teman Kristen membawa dalil bahwa kalian mengikuti ajaran Yesus yaitu membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ini menjadi rancu lagi. Kenapa? Ayatnya dipertentangkan. Secara tekstual ternyata murid-murid Yesus tidak pernah membaptis menggunakan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, saya masuk ke ranah baptizo dulu. Abang kalau seandainya melihat kata baptis itu istilah dari tefilah. Itu bukan bahasa Yunani, baptizo dari bahasa Yunani itu. Iya, Kalau bisa abang jadi cek. benar. Betul. Enggak, abang cek aja. Saya mau abang tuh biar saya kasih info, abang memvalidasi dengan cara cross check sendiri. Baptizo. Saya pasti Bunda, sifat saya kalau saya berdiskusi dengan siapapun ya, termasuk dengan Bang Juma, apalagi dengan Mbak Ardi ya, saya pasti mendengarkan gitu ya. Tapi saya nanti ngecek lagi. Kalau nanti ada itu lagi pas tampil lagi, saya pasti mempertanyakan lagi gitu. Saya sifatnya pengen belajar Nah, Bunda. itu keren banget Iya. tuh. Nah, jadi Oke lah, itu kita lewat dulu Bunda. Soalnya oke lah, itu kan masih omongan Bunda nggak ada yang salah. Yang tadi itu saya ikuti betul bahwa itu masih anggap aja lah 50-50 lah. Tapi kan ada juga Bunda yang saya kan bilang 3, ada sakramen yang ekaristi. kedua lagi. Nah, sakramen ekaristi ini itu dasarnya perjamuan terakhir Yesus ya. Iya, Kamis Putih Bunda. Nah, Kalau di- coba kalau tunjukkan itu- literlek dalilnya kalau itu harus diikuti. Oh nggak ada kalau harus diikuti. Cuman bilang kenang lah. Nah, Kenang lah kalau nggak nah salah. di Saya sini, kurang di baca, sini, ya. di sini kita secara eksplisit harus jujur nih. Kalau saya mengajarkan ajaran ke orang lain ya Bang, Nabi Muhammad nih, kita bicara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau dia mengajarkan, dia kasih tuh tanda. Perintahkah itu, larangankah itu, anjurankah itu. Kenapa? Kalau ketika Nabi Muhammad punya istri lebih dari 10, tidak mungkin diikuti sama umatnya Nabi Muhammad. Artinya tidak mungkin semua perilaku para nabi itu bisa diikuti oleh umat. Makanya sekedar suri tauladan. Tapi mereka adalah parameter tertingginya manusia dalam segi kemampuan, kecerdasan, akhlak, dan juga segala hal yang berkaitan dengan manusia. Orang-orang Itu. pilihan Bunda ya. Orang-orang Yes. pilihan Bunda ya. Tuh. Yes. Nah, jadi ketika Nabi mengajarkan itu bukan hanya disampaikan tapi beliau juga kerjakan. Nah, kalau Yesus tadi kita lihat tentang ekaristi, saudaraku. Itu, sorry Bunda, gini Bunda, maaf potong ya, maaf Bunda ya, nggak apa-apa ya kalau motong-motong gini mah ya. Mungkin ekaristi itu dianggapnya kalau di Bunda di dalam agama Bunda mungkin itu sunnah kali, sunnah gitu, perbuatan yang dilakukan. Diikuti. Mungkin Tapi itu oke pun lah. itu pun cuma Katolik doang ya Bunda. Iya, Yang lain Katolik tidak, cuma aja. Katolik doang, Ya, setahu saya Katolik itu aja doang. dia. Ya. Iya. Nah, itu yang kedua. Nah, tapi sebenarnya kalau Bang Jemi itu betul-betul merenungkan diskusi kita dengan hati yang tenang, bijaksana dan dengan berpikir, sebenarnya yang saya minta dari itu adalah dari tadi semua adalah ajaran fundamental yang menjadi asbab keselamatan itu yang sebenarnya harus bermula dari Yesus, Bang. Karena kalau ajaran tentang keselamatan tidak diajarkan oleh Yesus, bagaimana mungkin orang-orang yang mengklaim pengikut Yesus ini bisa mengklaim dirinya selamat, sementara dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21 yang masuk kerajaan surga itu bukan yang berkata kepada Yesus Tuhan Tuhan, tapi yang mengikuti perintah Allah, yaitu Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Sementara saya orang setuju. Kristen sendiri membatalkan hukum Torah. Betul saya itu Sementara gini hukum Torah Bunda. itu adalah perintah teosnya Yesus. Betul Begitu Bunda. sebenarnya. Saya setuju. Saya malah nggak membantah omongan Bunda ya. Maksudnya tidak ada ya selama sementara ini cuman paling sedikit-sedikit perbedaan saya, pandangan saya sama Bunda ya. Tidak ada. Cuman
kalau kita lari ke situ kan kita lebih bagus kayak seperti ada tema yang tadi sebelumnya apakah seperti dengan Bang Ardi apa Oh, yang dengan Bang tadi. Bima. Oke. Jadi kita satu-satu karena kebetulan tadi Bunda nanya itu Boleh. bisa jawab gitu. Nah yang ini yang Tentang mengenai sejarah boleh juga. sejarah enggak, kita udah lewat lah. Kalau sejarah itu gini, Udah. Mumi, berarti gini Mumi, mengenai sejarah Mumi ya, kita Ya, dari boleh. awal Mumi. Saya nggak Boleh, mengatakan bahwa apa istilahnya umat Islam melakukan pembantaian apa segala macam, enggak. Cuman maksud saya gini, namanya semua agama ya, semua agama gitu ya. Kadang-kadang kan dibawa oleh di apa ya, ditunggangi oleh kepentingan politik, kepentingan negara, Bunda. Gitu, Bunda. Sepakat. Sepakat kan Bunda. Kita Sepakat. tahu bahwa beberapa orang teman-teman Bunda, teman-teman Muslim mengatakan, oh ini agama penjajah. Kalau di Indonesia itu betul sekali bahwa di bawahnya kalau yang Katolik dibawa oleh Portugis. Suaranya mirip Kodondi ya, Pak Jemi ya. Mirip Kodondi Tan suaranya. Banyak yang bilang kayak gitu, Bu Umi, bener. Apa-apa. Banyak yang bilang. Ya, lanjut. Malah kadang-kadang, Tapi malah saya kadang-kadang tahu saya ini bukan Pak Dondi karena suara ketawa Pak Dondi nggak kayak gitu. Saya hafal banget ketawanya Pak Dondi ya. Renyah gimana gitu. Lanjut. Jadi begitu. Kalau di Indonesia mau tidak mau itu harus diakui bahwa itu betul, bahwa itu memang dibawa oleh penjajah, entah itu Portugis, entah itu Belanda. Tapi seorang teman saya pun begini Bunda. Dia juga mengatakan, saya nggak mengatakan Islamnya ya, kekhalifahan Islamnya sebagai suatu negara ya. Mereka pun penjajah juga, karena teman saya pun yang kebetulan memang turunan Yaman ya, yang Islamnya kuat banget, malah mungkin di kita mah harusnya dia layak disebut Habib di daerah saya ya. Dia mengakui, kamu nggak ini, jangan merasa sombong Spanyol itu. Kita itu pernah menjajah mereka 800 tahun lebih. Itu maksud saya Bunda. Maksudnya Iya, oke. kalau Bunda Saya itu paham, tadi sepakat. saya sepakat ya sama Bunda ya. Jadi saya nggak Sepakat. bisa, oh ini banyak membunuh, enggak lah itu, sorry. Kalau yang Ya. mengenai tadi Bunda, yang mengenai Tapi saya tanggapi apa ya? dulu itu, biar Boleh, Bang silakan. Jemi paham maksudnya. Silakan, Jadi silakan. sebenarnya begini Bang Jemi, mohon maaf nih ya. Ya. Kenapa saya berstatement seperti itu? Bang Jemi harus paham, saya ini setiap berstatement itu adalah reaksi biasanya, jarang yang adalah aksi. Kenapa? Karena Islam mengajarkan saya untuk lakum dinukum waliyadin. Tapi saya diizinkan untuk menjawab dan mengkomparasi secara tuntas. Contoh, dalam Matius pasal 23 nomor 15, di situ kan dikatakan bahwa celakalah orang Farisi, ahli Taurat yang mengajarkan agamanya, menyeberang lautan, melintasi daratan, yang mentaubatkan satu orang menjadi pengikutnya dan menjadikan orang itu lebih jahat daripada dia sendiri. Nah, saya hanya ingin membuktikan bahwa sepanjang sejarah, kalau memang Kristen adalah ajaran yang benar, kenapa sepanjang sejarah kejahatan manusia justru didominasi oleh orang-orang beragama Kristen dan menggunakan nama Tuhan? Dan mana data-datanya itu? Maka saya sebutkan pelan-pelan. Konstantinus, waktu dia menyerang Italia saja, pertama-tama sekali Kristen sebagai agama, itu dia membawa-bawa salib. Bahkan dia mengatakan dia memenangkan penjajahan kepada Italia karena Tuhannya umat Kristen. Konstantinus pertama sekali itu penjajahan membawa nama Tuhan. Selanjutnya, setelah Yesus naik ke surga, Kristen tersebar ke Eropa, Kristen tersebar keluar Yerusalem. Perhatikan baik-baik. Ketika umat Kristen menjadi otoritas tertinggi di seluruh dunia atau bahkan di Eropa, apa yang terjadi? Anjlok langsung menjadi peradaban sangat gelap. Kemudian terjadi konsili anak-anak Tuhan di sini, konferensi Berlin atau kemudian perjanjian Tordesillas, keluarnya bula kepausan, doktrin interkaitera, semua melibatkan petinggi-petinggi gereja, bukan melibatkan raja-raja yang beragama, bukan. Kalau misalnya pelakunya ada seorang raja tapi agamanya Kristen, kita tidak bisa salahkan agamanya. Permasalahan yang saya angkat adalah kenapa validasi kejahatan itu justru dikeluarkan oleh petinggi gereja. Kalau validasi Turki Ottoman itu membantai orang Armenian, itu tidak ada ustadz yang memproklamirkan itu, tidak ada, bahkan tidak dibenarkan dalam Islam karena izin berperang kalau kalian diperangi. Al-Quran katakan begitu. Dan Nabi tidak pernah mencontohkan menginvasi, Nabi tidak pernah mencontohkan menginkuisisi, Nabi tidak pernah mencontohkan mengasimilasi paksa.
Tidak ada contoh dari Nabi. Tapi kalau contoh dari Tuhannya umat Kristen ada tidak inkuisisi? Ada. Dalilnya ada tidak? Ada. Mana? Akan lebih baik penyesat itu diletakkan batu kilang di lehernya lalu ditenggelamkan. Dulu, di zaman perjanjian lama, bahkan orang yang memberikan persembahan kepada selain Allah atau selain Allahnya Bani Israel ditumpas semuanya sampai mati. Bahkan barang siapa yang tidak percaya kepada imam-imam, hakim-hakim harus dihukum mati. Jadi dalilnya ada, Tuhan pernah perintahkan, legitimasinya dikeluarkan oleh petinggi gereja yang diakui punya Roh Kudus, yang diakui oleh orang Katolik adalah menggunakan doktrin infalibilitas. Apa arti doktrin infalibilitas? Mungkin Anda tahu. Kalau orang Kristen, kalau Katolik paham betul ini. Doktrin infalibilitas adalah doktrin yang mengatakan Paus tidak akan pernah salah mengajar karena dia adalah orang yang diurapi Roh Tuhan. Bula kepausan, doktrin interkaetera, dikeluarkan oleh Paus Alexander. Yang melakukan perjanjian Tordesillas, Paus berapa? Paus Alexander ke-6, ya, membagi wilayah barat dan timur untuk dijajah oleh Spanyol dan Portugis. Kemudian himbauan untuk mengambil kembali makam Tuhan kepada orang-orang di Eropa, menyerang Yerusalem yang tadinya damai 3 agama di bawah kepemimpinan Islam. Perang salib ya, Umi. Perang Paus salib. Urbanus kedua yang menghimbau Perang salib ya, untuk- Umi ya, itu ya. yes, Itu perang salib, salib. Nah, kalau saya sendiri katakan, yang namanya umat Islam ini itu berbeda dengan agama Islam. Umat Islam adalah orang yang mengaku Islam. Maka pertanyaannya, ada tidak contoh umat Islam yang menggunakan dalil Al-Quran melakukan kekejian tersebut secara komunal? Yang ada apa yang terjadi? Antara Turki dengan Armenian sudah terjadi konflik sejak awal karena mereka berdekatan. Maka terjadilah pembantaian oleh Turki Ottoman kepada orang-orang Armenian. Karena terjadi penyerangan-penyerangan itu, bermula itu semua itu. Saya baca sejarahnya. Tapi tidak dibenarkan yang dilakukan oleh Turki itu karena membantai orang-orang Armenian. Nah, kemudian seorang sultan yang datang ke India, tapi baca di abad ke-7, Islam datang ke India melalui jalur perdagangan sebenarnya di awal. Nah, jadi kalau kita bicara, saya sepakati yang namanya umat beragama, ada tokoh-tokoh yang akan menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya dan melakukan kejahatan. Saya sepakati itu. Setuju Bunda, setuju Bunda. Sepakat saya Bunda, Sepakat. sama Bunda. Oke. Tetapi kita harus jujur bahwasannya di dalam kitab sucinya umat Islam, kalau kita bahkan mencabut teks dari konteks sekalipun, tidak ada perintah bunuhlah dan jajahlah tanpa alasan, itu tidak pernah ada. Tapi kalau kita boleh jujur nih, kita lari ke dalam perjanjian lama. Apakah pernah Tuhan memfirmankan untuk menjajah? Pernah. Bunuhlah anak-anak dan perempuan. Itu dalil. Oke, kita pakai begini. Tuhan kami nggak gitu lagi. Itu dulu Tuhan kami begitu. Tuhan kami sekarang justru berbeda. PL yang Yes, perjanjian lama yes, ya. yes. Tuhan kami nggak gitu lagi, karena Tuhan kami sudah berubah. Tuhan kami sekarang adalah Yesus yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Nah, makanya saya katakan Yahudi ajarannya sangat-sangat menguntungkan Yahudi, merugikan orang selain Yahudi. Perhatikan tentang perbudakan. Kalau orang di luar Yahudi boleh diperbudak selama-lamanya. Kalau Yahudi nggak boleh diperbudak selama-lamanya. 7 tahun bebaskan. Ajarannya orang Yahudi begitu berat untuk orang lain, begitu enteng bagi mereka dan enak sekali bagi mereka. Makanya Yesus berkata, jangan kalian percaya orang Farisi. Mereka itu suka mengemakan rumah-rumah dan mereka itu mengajarkan kepada kalian, tapi mereka nggak mengikuti seperti itu. Mereka cuma memberatkan orang lain tapi menyenangkan diri mereka. Semua ajaran Yahudi mengenakan bagi mereka, tapi merugikan orang banyak. Contoh, bangkai mereka tidak boleh makan, tapi mereka boleh jual ke bangsa asing. Itu ada tertulis. Nah, di Yahudi terlalu kejam kepada orang di luar Yahudi dan terlalu berat ajarannya, mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Ya, apabila ada perempuan yang tidak perawan dirajam sampai mati depan rumahnya, hak yang tidak mungkin. Bahkan perempuan kalau dia datang bulan, apa yang dipegang oleh, jangankan perempuan itu ya bang, apa yang dipegang oleh perempuan itu menjadi najis kemudian. Terlalu berat ajarannya, bahkan mereka tambahkan kuk. Ini yang dikatakan ditambah-tambahkan kuk perhambaan itu. Mereka tekan kepada manusia, ajarannya semakin Setuju Bunda, setuju Bunda. berat-berat. Setuju Bunda. Tapi ajaran Kristen berkontradiksi dengan Yahudi, meringankan segala-galanya sampai-sampai tidak ada lagi hukum. Makanya dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 13. Baca, Galatia pasal 3 nomor 10 sampai 13, baca. Umat Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Bahkan boleh makan apa saja. Makanya tadi saya bertanya, wahai saudara Kristen, 2 kali pertanyaan saya. Kalau seandainya di dalam agamamu kalian berzina, apa hukuman Yesus bagi kalian? Tidak ada. Bahkan Yesus mencontohkan kalau ada seorang pezina, dia dibebaskan, boleh dirajam asal yang merajamnya orang yang tidak pernah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa dalam iman Kristen. Maka kalau Yahudi terlalu berat, di Kristen malah terlalu longgar, tidak ada lagi hukum. Nah, inilah kenapa Islam itu selalu berada di tengah, bang. Kalau kita bicara keseimbangan, Islam itu selalu seimbang, bang. Ada kanan, ada kiri, bang. Maksudnya apa? Di Islam ajarannya sesuai naluri manusia. Makanya di Islam itu boleh bercerai asal jelas alasannya. Karena perceraian hal yang dihalalkan oleh Allah tapi paling dibenci oleh Allah, tapi tidak diharamkan. Kenapa? Kalau jadi haram bercerai, maka nanti ketika saya menikah dengan abang tidak nafkahi, abang tampar bolak-balik, abang selingkuh, saya minta cerai, saya berdosa karena dilarang. Kalau mengerjakan apa yang dilarang Tuhan, berdosalah. Tapi tidak dilarang, tapi dibenci sama Allah. Kenapa? Karena pertama kita menikah itu karena suka sama suka. Ini. Nah, bahkan di dalam Islam, bang, poligami itu bahkan tidak diharamkan juga. Kenapa? Tentu sang pencipta alam semesta ini tahu bahwa ini laki-laki akan menghadapi permasalahan. Istrinya ketika sudah mulai menopause, mohon maaf, saya bicara dari sisi psikologis. Perempuan ada fase menopause, laki-laki ada fase menopause nggak? Ada juga harusnya Bunda. Coba secara medis lah kita bicara, jangan secara Enggak. Tapi tidak biasanya ada, bang. Semua laki-laki ini kayak santan. Nggak ada, abang jangan bilang begitu, bang. Abang laki-laki jujur sama saya. Laki-laki ini ibaratkan kelapa, bang. Makin tua makin berminyak. Jangan, bang. Enggak Bunda, tapi pada umumnya, itu kemampuan, bang. Kita nggak bicara kemampuan. Jangan bicarakan kemampuan abang. Kita bicara pada umum. Pada umumnya. Kalau laki-laki menjaga staminanya dari muda, dia rajin olahraga, makanannya dijaga, kemudian dia adalah orang yang normal berpikirnya, bang. Jarang, bang, laki-laki itu makin tua makin jadi, bang. Mohon maaf nih, saya bilang nih. Di sinilah Allah Tuhan kalau memberikan hukum otomatis sesuai dengan kebutuhan hambanya. Tidak mungkin tidak ada hukum diberikan Tuhan tapi manusia nggak mampu lakukan. Ini bukan Tuhan yang benar, ini Tuhan yang zalim. Makanya tidak diharamkan poligami, tapi tidak dianjurkan. Tapi itu solusi. Makanya banyak ulama yang menganalogikan seperti pintu darurat lah, seperti obat lah, apapun itu. Artinya Allah ini Tuhan yang tahu bagaimana kondisi manusia nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga contohnya, di dalam Kristen tidak ada larangan makan ini makan itu, tapi di Islam diajarkan untuk tidak memakan darah, tidak memakan babi, tidak memakan apa-apa yang Allah haramkan. Nah, jadi ajaran Islam, ajaran yang make sense, sesuai dengan naluri manusia, tidak memberatkan orang yang beragama Islam dan orang yang tidak beragama Islam. Coba dalilnya bahkan dituliskan begini, la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan hamba-hamba Allah. Pertanyaan saya, ini buat challenge nih, tantangan saya kepada seluruh non-muslim di seluruh alam semesta nih, baik dari planet Mars, kayak terserah deh kalau kalian mendengarkan di planet Mars, saya bilang ya, saya tantang seluruh non-muslim membuktikan ada satu ajaran Islam yang merugikan orang Islam itu sendiri. Satu saja. Saya tantang juga kalian umat Kristen menunjukkan satu ajaran Yesus yang relevan, bisa dilakukan. Ajaran loh ya, secara liturgi, bukan Shema Israel, Adonai Elohenu Echad, bukan begitu. Nah, disinilah saya sedang menunjukkan
Tuhan yang Maha Kuasa itu, Bang, tidak mungkin memberi pengajaran kepada manusia, tapi manusia nggak mampu ikuti. Ini sama seperti saya sebagai seorang ibu. Saya tahu anak saya umurnya baru 5 tahun. Saya paksa dia, kalau kau tak mampu angkat gas 3 kilo ini, kau nggak kasih makan selama seminggu ya. Saya Tapi- ODGJ atau normal, Bang? Nah, saya tanya Nanya dulu. Umi. Nah, sebentar nanya Umi, nanya ini pribadi Umi, maaf ya, motong-motong. Ya, silakan. Umi, ini mah yang tadi Umi bicarain. Saya mah nanya ini pribadi, tapi nggak ada maksud apa-apa Poligami, ya, Umi. maukah saya dipoligami gitu? Nah itu Umi. Mau. Saya akan Serius? buktikan kepada Anda, Lagi saya rencana mau dia, Bang. dipoligami. Kenapa saya katakan begitu? Dengar dulu. deh, Bang. Bahkan saya sudah punya rencana, Bang. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Kenapa? Nah, ini saya ajarkan ya. Saya sebagai seorang wanita, umur saya 38 tahun. Saya menempatkan diri saya, mendedikasikan diri saya untuk agama saya. Otomatis saya akan disibukkan dengan dunia-dunia diskusi, seminar, belajar dan segala macam. Tapi sebagai seorang istri, saya punya tanggung jawab kepada suami, Bang. Saya harus melayani dia sebagai seorang istri. Maka yang jadi suami saya adalah orang-orang yang bisa melindungi saya secara fisik, mensupport dakwah saya, kuat secara mental, kuat secara fisik. Karena nggak mungkin saya nikah sama laki-laki leto ya, Bang ya. Karena yang saya hadapi ini dunia loh, Bang. Abang tahu kan betapa banyak ancaman pembunuhan ke saya. Mungkin abang nggak tahu ya. Mungkin kalau saya lihat kan DM pembunuhan ke saya. Bahkan kemarin orang Kristen aja ngancam-ngancam. Banyak, Bang, orang yang akan menikah dengan saya ini haruslah orang yang kuat secara mental dan fisik. Maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang normal secara psikologi. Bagaimana mungkin ketika saya misalnya seminar ke luar negeri, saya tinggalkan dia, zolim saya. Maka saya tidak lagi mementingkan urusan duniawi, Bang. Tapi saya pentingkan adalah ketika saya pergi kemana saja, saya bersama suami. Tapi karena saya sibuk, saya bisa berbagi tugas dengan istrinya yang lain. Apakah saya izinkan? Ya pasti saya izinkan lah. Kenapa nggak saya izinkan? Apalagi saya yang pilih istrinya. Kenapa tidak? Angkat jempol saya sama Umi. Saya kagum sama Umi. Muslim Ya yang harus. baik. Umi Nggak, Muslim yang baik. Kenapa? Kenapa saya bilang begini? Nggak kenapa? Ini mohon maaf ya. Ini mohon maaf nih. Mohon maaf, Bang. Ini mohon maaf. Ini saya jujur boleh sebagai perempuan ya. Umur 38, 39, 40, anak sudah besar. Mohon maaf, Bang. Perempuan, Bang, kalau sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi passionnya, apalagi dakwah menjadi passion hidupnya, mohon maaf, Bang, burung bukan lagi menjadi prioritas, Bang. Mohon maaf ya, Bang ya. Ini mohon nih. Ini sorry itu saya nih, Bang nih. Sorry itu saya nih. burung bukan lagi jadi prioritas, Bang ya. Ya gitu ya, Bang ya. Jadi maksudnya tidak lagi di otak saya itu bagaimana saya mendapatkan asupan burung per hari, Bang. Tapi yang saya butuh adalah asupan nafkah dan asupan pemikiran, ilmu, pengetahuan. Jadi yang harus dikenyangkan itu adalah pikiran dan juga sehat secara jasmani. Jadi kalau ada laki-laki yang bertanggung jawab di luar sana menikahi saya akan carikan dia teman hidup satu lagi. Kenapa? Saya akan nanti sering ninggalin dia. Kenapa? Karena saya punya program besar ke depan. Contoh, saya mau lanjut S2. Tiba-tiba saya dapat beasiswa nih sama organisasi misalkannya. Ternyata saya harus pergi ke luar negeri. Kasihan suami saya nih. Masa dia pakai alat bantu? Dosa saya, Bang. Kasihan. Ya, makanya Nanti dia berzina lagi. Terus terang saya angkat jempol sama Umi. Umi muslimah yang baik gitu. Ya sesuai dengan ajaran. Ini bukan Saya bukan itu. masalah ini, Bang. Karena saya ini umur 38 tahun, selama 38 tahun kalau dihitung balik saya itu umur 15 tahun, kita hitunglah taruh 23 tahun, itu sudah sia-sia hidup saya 23 tahun. Maka 38 tahun menjelang saya mati, Allah mungkin kasih saya umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Apalagi, Bang, yang mau dicari, Bang, berkepit sama laki-laki gitu. Enggak, Duh, Bang, ini mohon maaf nih, Bang ya. Yang di otak saya ini bagaimana saya bisa cepat-cepat menguasai bahasa Arab, bahasa Spanyol, supaya saya bisa berdakwah di Amerika Latin misalkannya. Jadi saya nggak ada lagi kepikiran nih pengen, mohon maaf nih, Bang, mohon maaf nih ya. Perburungan itu nggak jadi lagi prioritas gitu. Nah, saya udah ngerti. Berarti saya udah ngerti jiwanya Umi. Mau
mau mendedikasikannya. Bagus, itu bagus banget. Makanya saya bilang kan Umi muslimah yang baik. Itu aja. Ya karena gini bang, Ketemu. memang saya tidak mengajak umat Islam yang perempuan itu untuk mau dipoligami, karena poligami itu perkara sulit. Ya, mohon maaf nih ya, bagi laki-laki maupun perempuan poligami itu sulit. Poligami itu ibaratkan gini bang, poligami itu adalah ibaratkan ketika kalian sudah tidak lagi membutuhkan pesawat untuk menikmati perjalanan panjang, kalian mungkin akan mencari mobil karavan yang biasa saja untuk menikmati perjalanan karena kalian lebih menyukai ininya gitu. Jadi bukan lagi pesawat yang mewah gitu yang kalian akan nikmati, tapi ini maksudnya sudah manusia sudah mulai melepaskan dunianya pelan-pelan gitu loh. Jadi bukan lagi mereka menggenggam dunia semakin kuat, tapi lebih melepaskan pelan-pelan. Karena bagaimanapun juga saya menuju ke kematian. Ngapain saya punya suami yang bekepit-kepit nawar-nawarin ini deh abang beli, ngapain? Nggak menjadi orientasi lagi gitu. Yang menjadi orientasi adalah laki-laki yang bersama dengan saya adalah laki-laki yang secara fisik dia kuat, secara mental dia tahu istrinya berdakwah dan akan dibenci oleh seluruh dunia. Maka dia akan berdiri paling depan menghadapi semua hujatan, menghadapi semua ini penistaan. Nah, laki-laki seperti ini kalau mampu menikahi saya dan dia ada, maka saya akan hadiahkan dia wanita lainnya. Banyak penghujat ya Umi ya. Oh, bang, ancaman pembunuhan gitu. Bang Jimmy hari ini dapat pelajaran yang sangat dalam tentang satu bagian ilmu Islam ini ya, yang Iya, saya bertahap Bang. Kadang-kadang ya, bertahap, bukan disarankan bertahap. untuk ke sana Bang ya, tapi bukan disarankan ke sana. Ini ilmu berarti solusi. Tadi penjelasannya lengkap Solusi. banget itu. Karena saya kan Solusi, punya ya. problem bang di situ. Problemnya apa? Nih misal nih, saya disibukkan dengan dunia dakwah, sementara kami tidak diwajibkan berdakwah. Tapi kalau suami izin, nah boleh. Masalahnya laki-laki bang kan saya sudah bilang kayak kayak buah kelapa bang. Makin tua makin berminyak dia. Ya mungkin Gitu. suaminya Umi itu mantap lah berarti. Udah, oke Gitu. kita kembali lagi Umi. Oke, saya ngerti itu. Terima kasih Umi. Saya tapi benar ya, saya bukan nggak ada apa. Saya muji minimal walaupun saya bertentangan sama Umi orangnya berkomitmen gitu. Saya ngerti jiwa Umi gitu loh. Saya akan buktikan bang. Saya- Saya gini ya, ketika saya berbicara hari ini, saya akan bicara hari ini nih. Insya Allah saya akan membuktikan setiap perkataan saya kalau Allah izinkan. Dan Abang Jimmy akan melihat hal itu, bahwa saya membuktikan setiap omongan saya. Perhatikan. Siap Umi. Insya Siap, Umi. Allah. Ini ya Umi, kita balik ke tema lagi Umi ya. Tadi ya Siap. Umi itu kan cuma berhubung tadi Umi nanyakan, maka saya menjawab itu. Saya nggak nyangka bakal dibahas, nanti takut yang lain ada Kristen yang lain mungkin mau nanya atau ngobrol apa Umi. Jadi Iya, saya cuma bilang ada yang diikuti ya, ada pembaptisan, ada Bang, ekaristi, ada ini tobat. bang, makanya bang, kemarin saya pernah ngomong gini bang, buat kaum pria, umat Islam yang merasa, kan saya pernah bilang gitu tuh. Nah, beli satu gratis satu, saya bilang. Dulu bahkan 3 lagi bang. Saya tawarkan tuh Bang. adik-adik saya 2. Iya, nikahi saya dapat 2 orang di belakang saya gitu. Sayangnya nggak ada yang mampu. Canda, 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 canda. Suami Umi Canda. beruntung banget ya, waduh. Alamat, Ya insya alamat Allah, insya Allah laki-laki yang menikahi saya itu ya enak lah hidupnya. Udahlah dapat saya sepaket lagi sama yang lain. Apa nggak enak dia? Enak lah. Saya lagi nyariin. Saya carikan yang cantik lagi nanti. Ya yang cantik. Ini saya lagi nyari nih. Yang cantik. Kalau bisa pinter boleh. Yang penting patuh sama suami. Saya nggak mau juga cariin yang aneh-aneh gitu ya. Saya nggak mau juga suami saya nanti dapat istri abal-abal nih. Saya pengen kurang dia satu kuat. lagi ya. Apa Kurang satu lagi lagi ya. tuh? Satu dan Ya, dapat itu. ya. Satu lagi kurang. Ya, ya maksudnya Aduh. inilah kata saya, inilah kata saya. Saya sebagai perempuan muslimah, karena passion hidup saya itu bukan lagi duniawi. Kenapa? Saya yakin, saya ini kan 38 tahun umurnya nih Pak. 38 menuju 40, 40 menuju 50. Itu cuman kulit semakin keriput, rambut semakin rontok, daya upaya semakin hilang. Apalagi yang mau dipikirkan gitu loh. Maka yang saya ingin adalah saya diberikan kemudahan oleh pasangan saya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, kemudian mengajarkan ilmu itu. Artinya nanti dia akan kehilangan waktu bersama dengan saya. Kasihan dia menafkahi saya, menjaga jiwa saya, mencintai saya, memberikan kepada saya kasih sayang, tiba-tiba dia saya tinggalkan. Berdosa saya Pak, zolim saya Pak. Makanya
sebagai seorang perempuan normal, saya tahu bagaimana laki-laki karena saya belajar psikologi. Ya itu, saya nggak masalah di poligami asal dia mampu. Pertanyaannya sanggup nggak bos kan gitu. Betul. Itu yang berat ya. Nggak enak belakangnya, itu senang suaminya udah nggak enak belakangnya. Oke Umi, tadi ya udah 3 kita lewat, takutnya ini anak Iya, udah mulai agak siap-siap. berat. Tadi yang Umi kita udah ya masalah sejarah ya, saya udah enak lah dari betul Umi. Lalu liturgi itu saya cuma menjawab liturgi aja, saya cuma ada 3. Boleh. Mungkin yang tadi yang tadi Bang siapa itu yang udah turun itu dia nggak bisa jawab, saya jadi jawabin itu. Lalu mengenai yang Boleh, Bang. surat apa Umi, yang surat Yohanes 2 itu 2 Yohanes Ya. apa Umi? Yang Ya, mengatakan, jadi dalam ayat 2 Yohanes pasal 1 nomor 7 ya, kalau nggak salah ya, bahwa banyak penyesat telah hadir ya, telah datang dan pergi ke seluruh dunia. Barang siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, itulah antikristus. nah itu ini Umi, kalau di Muslim kan istilahnya kalau ada ayat Quran itu kan harus ada apa asal muasal itu apa istilahnya? Tafsir, asbabun nuzul. Sebelum nujul. Jadi gini Umi, Yohanes itu Umi kan harus tahu Yohanes itu murid terakhir dari Nabi Isa ya, dari Yesus yang satu-satunya yang selamat, nggak mati, bukan mati dibunuh ya, mati tua lah dia ya. Dia itu memang udah direncanakan seperti itu. Dia kan yang mengarang kitab Wahyu itu Umi, yang membuat kitab Wahyu. Jadi Iya. begini Umi. Kalau dalam kitab Wahyu ini kita tahu banget, kalau Umi pasti pernah baca ya. Dalam kitab Wahyu itu mengenai masa depan, mengenai apa. Jadi surat Yohanes ini Umi itu tuh ditujuin buat aliran-aliran Kristen yang menganggap kan banyak itu aliran Kristen tuh, seperti di Muslim pun kan banyak nih aliran nih. Bidat-bidat lah Dan- maksudnya gitu Bidat, kan. betul. Saya nggak berani bilang bidat Umi. Jadi begitulah, kurang lebih gitulah intinya. Jadi ada bidat yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah turun sendiri dari bumi, bahwa Allah itu bayangan. Banyaklah bidatnya Umi. Mungkin Umi lebih hafal dari saya. Ya banyak. Jadi dia- Ajaran heresi dari awal tuh banyak. Betul. Nah dari itu surat Yohanes itu ditujukannya itu Umi, tujuannya itu. Jadi Saya paham, mereka saya paham gitu. yang tidak mengakui Yesus adalah manusia, ya itu tujuannya bukan buat untuk Kalau- Bang Jemi, umat, kalau maksudnya pada membalas itu. kenyataannya menurut Bang Jemi gimana isinya? Kan narasinya itu bahwasannya Sebentar dulu. Host, bentar. Yesus. Iqbal, istrinya kelihatan. Kalau nggak ditutup cam aja, Dek. Istrinya lewat-lewat kelihatan, akhi. Oh, kata Bang Hos ya itu ya, Ya, Bang Hos. Oh. istri atau saya nggak tahu istri atau siapa. Kasihan, beliau kelihatan. Takutnya beliau biasa berjilbab tiba-tiba di rumah nggak pakai hijab nanti kelihatan. Ya, kamera Takutnya tutup nggak. aja kali. Host, Iqbal, Nggak denger dia. Perangkat Umi, Hah? jauh dari perangkat nih. Kayaknya Coba nggak chat ada nomor handphonenya satu lagi nggak? Kasihan nanti, takutnya lewat-lewat nanti nggak sengaja. Iqbal monitor. Kita nggak bisa tutup cam dia walaupun kita moderator. Ayo, Ya udahlah, ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa nanti ya. Ya, Oke, Ya, nilai plus lagi Umi, nilai plus lagi dari Umi. Jarang saya melihat kayak gitu. Nilai plus. Kalau banyak muslimah atau muslim kayak Umi Bang gitu Jemi, ya. Bang Jemi, yang Kenapa, tadi kenapa, pendapatnya kan gini Bang Jemi, kalau yang dibaca ayat itu kan tentang pernyataan sosok Yesus yang adalah manusia, yang Betul, mengikat dia manusia. sebagai manusia, itu Iya. dikatakan penyesat. Nah, kenyataannya menurut Bang Jemi bagaimana? Kata-katanya. Tadi kan menurut Abang karena ini kitab Wahyu kan gitu kan? Kalau Yohanes itu udah jelas gini loh Bang. Yohanes itu kalau Abang lihat di kitab Wahyu, lalu Abang dilihat di Yohanes 1-nya itu kan udah kelihatan tuh, Abang pasti baca seperti apa. Jadi pasti tujuan ayat itu, ayat konotasi konteksnya ya. Tadi kan karena Umi, bukan saya yang membahas ayat itu ya, karena Umi yang mengajukan ayat itu. Jadi kebetulan saya tahu, ini saya tahu bahwa apa asal muasalnya lah, asal melujumnya itu bidat-bidat seperti itu. Jadi dia mengatakan seperti itu gitu, Bang. Kalau Abang yang lebih dalam lagi soal itu mah mungkin nanti next time kita bicara lagi. Nanti Bang Mujo saya follow ya kalau soal itu mah. Iya, iya. Saya senang bicara gini sama Bang Ardi, Udah enaknya saya gini. kasih follow juga Bang Jemi. Iya, silakan Bang, silakan. Saya ngerti maksud Abang, cuman itu kan mendalam banget, luas banget. Saya suka Saya cuman juga kalau misal diskusi kayak gini kan, ini bahasnya kan santai, ilmu yang dibahas. Iya Bang, saya paling senang sama Bang Ardi. Cuma kita fair-fairan. Kadang-kadang saya kemarin juga sempat ditanya sama ini, kebetulan biar Umi tahu gitu ya.
Kenapa saya yang tadi yang kebenaran itu saya pertanyakan? Saya udah beberapa kali ngelihat dia, kok aneh gitu. Bukan saya nuduh dia seujon sama dia Muslim, enggak. Karena saya udah tahu juga bahwa dia itu Kristen juga. Cuman aliran itu aneh. Kita sama Bang Tata bertiga nih. Sampai saya ngadu-ngaduin Bang Tata. Karena dia saya bilang, kamu gini. Bang Tata suruh nyari ayat di Quran. Si temannya lagi yang Kristen itu saya suruh cari ayat di Quran. Karena orang ini mengatakan sesuatu di Alkitab. Karena orang ini mengatakan sesuatu. Mungkin dia yang istilahnya Unitarian ya, saya nggak tahu ya. Cuman dia sendiri bilang, dia sendiri yang saya tahu ya berkali-kali, dia itu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, udah jelas bukan Kristen. Banyak bang, sebenarnya banyak. Kalau abang tahu Masak, Luga Tambunan, sebenarnya banyak. Kalau abang udah berapa lama di dunia lintas agama ini? Saya baru 1 bulanan lebih. Oh, pantas. Jadi gini bang, saya kan udah 6 tahun nih bang. Jadi memang kalau abang lihat sebenarnya, kalau abang ini ya nonton ya, ketika diskusi lintas agama dilakukan, banyak sekali umat Kristen yang terjebak dengan pemikirannya sendiri. Nah, dan bahkan abang kalau lihat ajaran-ajaran yang dibidatkan dulu itu bahkan berkembang di TikTok, seperti ajaran Mikana itu. Mikana itu ajaran Sabelius tuh, Oneness tuh. Nah, ajaran Marcion yang lebih ekstrim bahkan juga ada di TikTok. Ada tuh kayak si Boru apa itu namanya, itu banyak sekali. Nah, terus juga ajaran-ajaran Unitarian tuh ada. Bahkan ajaran Arius itu kan memang sudah ada sejak awal-awal tuh. Ebionit segala macam tuh ada. Artinya kalau misalkannya abang bilang kaget dengan orang-orang seperti si kebenaran itu, saya sih tidak kaget, karena bahkan ada orang Kristen sendiri yang nyerang orang Kristen sendiri itu banyak. Nah, cuman ya udah, itu dinamika dalam dunia lintas agama. Saya termasuk orang yang tidak mau menghakimi gitu loh. Bahkan saya paling malas tuh konfirmasi orang mualaf murtad tuh, saya paling malas sebenarnya, karena udahlah kembali ke orangnya aja. Kalau serigala aja kan ketahuan kok. Tidak ada kejahatan yang sempurna kan? Tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi saya tuh paling malas konfirmasi. Yang penting saya ngobrol sama dia. Kalau dia ngobrolnya sembarangan, saya bantah. Kalau dia bicara ada datanya, ada dasarnya, saya lanjutkan gitu. Jadi mungkin Iya, seperti itu. makanya saya senang tadi Umi kan sampai menanyakan, oh si Umi itu ya yang saya pernah nonton, berarti Umi tuh fair gitu, nanyain dia juga. Kadang-kadang kan Saya nggak pernah lihat dia. di channel lain kan kadang-kadang masa bodoh lah, misalkan di host lain nih, yang di tempat lain nih ada yang begitu kan dia sekarang Wah, begitu. justru bahaya bang. Justru bahaya kalau seandainya saya paling keras kepada orang yang mengaku mualaf tapi gabrul, dia ngaku Kristen tapi dia nyerang Kristen. Saya paling keras dengan orang seperti itu. Kenapa? Saya nggak mau agama saya dijelek-jelekan sama orang seperti itu. Iya, setuju. Saya nggak terima. Bahkan kalau ada orang Kristen yang mengaku Kristen terus nyerang agama Kristen, saya pastikan dulu dia Kristen atau enggak. Tapi kalau yang saya lihat si kebenaran ini, saya anggap dia tuh orang-orang lagi iseng aja sih, saya pikir. Memang nggak ngerti agama aja sih gitu. Saya anggapnya begitu. Dia sudah kecewa dan cara dia mengekspresikan begitu itu aja. Ya, saya anggap begitu aja. Ini ada Bang Ardiansa. Bang Ardi nih. Assalamualaikum Bang Ardi. Bang Ardi, apa kabar? Assalamualaikum teman-teman muslim Salam. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nggak disapa Bang Ardi, cuman yang Muslim doang. Sudah barusan. Selamat malam Pak Jemi. Waalaikumsalam. Ya. Ya, silakan. Jadi ya mungkin gini Bang Lanjut, Jemi, lanjut, ini ada Umi, Bang Ardiansa di sini. Jadi Bang Jemi, ya harapan saya itu begini Bang. Saya dari dulu ketika berdiskusi itu tidak pernah orientasinya tuh mengislamkan. Karena saya berpegang teguh kepada surah Al-Baqarah ayat ke-6 dan berpegang teguh kepada dalil di Al-Quran surah Al-Baqarah juga ya. Bunyinya begini Bang, Bismillahirrahmanirrahim. Afatasma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad loh. Dengan cinta kasih Allah berfirman kepada beliau, apakah kamu masih berharap kepada mereka? Ini walaupun konteks asbabun nuzulnya merujuk kepada orang-orang Yahudi, tapi ini merujuk kepada orang yang sudah ingkar. Mereka sudah tahu kebenaran tapi mereka ingkar. Apakah kamu akan masih berharap, kalian berharap kepada mereka bahwa mereka akan beriman, sementara ketika mereka mendengarkan kalam Allah lalu mereka merubahnya dengan akal mereka? Maka saya tidak pernah berharap teman-teman Kristen itu betul-betul pindah ke Islam. Bahkan kalau saya sekarang nih ya, ini kalau saya nih Bang ya, ada orang di sini diskusi sama saya 3 kali langsung minta mualaf. Saya bilang, kamu jangan mualaf di TikTok deh, mending kamu mualaf sana. Kamu mualaf sana di tempat ustadz tertutup. Kenapa? Saya justru khawatir kemualafan seseorang dipakai untuk eksistensi dan uang. Lebih takut saya Bang.
Ini kalau Setuju, saya Bang. sekarang. Setuju Umi, setuju Saya Umi. sekarang nih, justru saya tidak Setuju. terlalu bangga. Buat apa? Setuju. Saya tahu Islam itu tidak butuh kuantitas, tapi butuhnya kualitas. Dulu Rasulullah ketika sedikit, kualitas umat Islam itu keren banget. 100 orang seperti 1000 orang. Tapi Makin banyak, zaman makin sekarang, jelek, Bang. kata Ya. Rasul saya begitu. Justru nanti kami ibaratkan kue yang direbutkan oleh belatung dalam keadaan umat Islam banyak, tapi bak buih di lautan, gak ada gunanya buat peradaban. Setuju. Makanya saya ndak ada keinginan saya tuh orang Islam, orang Kristen tuh digebat sama saya jadi Islam. Enggak, minimal mereka jujur sama diri mereka sendiri aja udah. Ketika mereka baca kitab suci mereka pelintir nggak kitab mereka? Mereka selewengkan nggak maknanya? Paradigma ilmu apa yang metode ilmu apa yang mereka ajarkan ke saya? Contoh, abang tadi misalnya, Uni, kitab Yohanes itu kan ditulis ini bla bla bla. Pertanyaannya metode apa yang abang gunakan untuk menjelaskan itu? Kalau saya ditanya, Rifa kok bisa tahu arti ayat lakum dinukum waliyadin itu terkorelasi dengan ini? Apa nama metode ilmunya? Munasabah. Saya bisa jawab. Apa yang disebut dengan munasabah? Mengkorelasikan antara ayat satu dengan ayat lain. Apakah itu diajarkan ulama? Ada. Nah, atau apa lagi metode yang digunakan untuk memahami bahwa ayat ini konteksnya begini? Ada, namanya adalah surah Makiyah dan Madaniyah. Surah nasah mansuk, metode nasah mansuk. Jadi ada metode yang digunakan untuk mengetahui bahwa ini informasi yang benar atau tidak. Tapi ketika teman-teman Kristen menjelaskan, menafsirkan kepada kami umat Islam, sebenarnya kami bukan ingin mendengarkan tafsirannya, tapi kami ingin tahu metode yang menafsir itu apa, hermeneutik apa. Apa kalian melakukan pendekatan linguistik? Apa kalian teman-teman Kristen itu betul-betul menggunakan kaidah bahasa asli seperti yang kami gunakan? Atau apakah kalian betul-betul mendapatkan informasi dari orang yang betul-betul dekat dengan Yesus? Nah, inilah kenapa saya Bang Jemi sebenarnya mengajak teman-teman Kristen itu berpikir bersama. Tapi kan sayangnya kan Bang Jemi kan tahu sendiri, saya menghadapi orang Kristen beragam macam bentuknya. Iya, saya tergantung Iya, siapa yang saya hadapi gitu. Iya, enak. Kayak Bang, Allahu a'lam bishawab. saya paling sering tuh sama Bang Ardi, enak itu kalau ngobrol sama dia itu. Saya juga Iya. banyak belajar dari dia. Iya, ada Ustaz Hanafi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Hanafi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kan di sini sudah ada Bang Ardiansa nih sama Ustaz Hanafi nih. Anak gadis harus tidur cepat. Nanti mama marah, ya kan? Anak gadis kayak saya ini harus jaga kesehatan. Saya juga kebetulan mau turun. Cuman mau ngomong dulu, Bang Ardi. Ngobrol dulu nih Bang sama Jemi, Ustaz Bang Jemi. Hanafi sama Bang. Bang Jemi, sebentar Iya, Bang iya. Jemi. Saya dari tadi ada yang saya simpan mau saya sampaikan gini. Boleh, Sesuai dengan yang boleh. tadi sudah dibahas ya. Izin pamit dulu lah saya Bang Bejo, izin dulu pamit. Langsung Ini Ini udah jam pamit. 22:51 di Ternate. Jadi Oh, teman-teman, iya benar. Oh, Bunda di Ternate, Bunda. Iya, Bunda di iya. Ternate. Oh, jauh. Iya, udah malam Ya. sih di Ternate. jadi buat saudara-saudaraku Kristen, saya tahu kalian marah kepada saya. Wajar, karena kebenaran apabila disampaikan pasti akan membuat orang-orang yang tidak benar marah. Pasti itu. Nah, masalahnya ketika kalian menuduh saya tidak benar, buktikan kalau saya tidak benar, berikan mana yang benar, biar saya tahu bahwa saya tidak benar. Tapi ketika kalian katakan saya tidak benar, kalian tidak mampu membuktikan mana yang benar, mana yang tidak benarnya. Kenapa saya harus percaya kalau saya tidak benar dan kalian benar? Maka marilah benar-benar kita memberikan kebenaran agar kita tidak betul-betul menyampaikan sesuatu yang tidak benar yang kita katakan benar. Benar betul? Benar begitu ya. Jadi Bunda, setuju, itu setuju, saja. Bunda. Terima kasih banyak buat Bang Ardiansa, buat Ustadz Hanafi, lanjut berjuangnya. Saya izin. Siap. Saya bilang sama Bunda ini salam perpisahan Ya. Bunda. Jadi jangan menganggap semua orang Kristen ya kadang-kadang yang disebut botol apa segala macam. Memang kan Oh, iya, enggak. dimanapun seperti itu banyak lah Bunda lah ya istilahnya mah. Iya, tahu lah. Kita Saya harus percaya yakin kok. Apalah ya itu mah soal itu. Saya percaya kok di antara 1000 orang Kristen ada 2 yang nyempil yang baik. Ya, ada bercanda, canda banyak. Fakta Bang Jemi. Kalau masa normal itu nggak tembus-tembus. Enggak, tapi serius ini, yang seperti Anda ini Bang Jemi, 1001. langka. Serius. Boleh dikatakan harus dikembangbiakkan ini orang kayak Bang Jemi ya. Yang seperti ini Kristen contoh Bang Jemi ini ya. Enggak, saya sifatnya Iya, begini Bang. Begini Bang, maksudnya walaupun ya kan kita lihat-lihat dulu nih enak nih. Saya contoh aja soal ini kebetulan ada Bang Ardi nih. Saya paling senang ngobrol sama Bang Ardi, kita diskusi apa. Kalau ada kayak Bunda, saya 3 kali acungin jempol buat Bunda ya.
yang soal itu ya. Asli itu Bunda. Muji Ya. ya nggak tahu lah kalau soal nanti Jangan coba- dipuji-puji mas, saya kalau dipuji sering kembang-kembang hidungnya nanti. Betul. Ya udah, saya turun dulu nih. Saya turun dulu ya. Ya, Ya, siap, Budi. saya Makasih banyak, mau ya. itu aja. Terima kasih banyak buat host juga, yang lain juga. Mohon maaf Siap. ya. Sekali lagi saya katakan, saya bicara bukan menggunakan roh Tuhan, tapi roh saya sendiri, di mana saya punya free will, bisa cenderung salah. Kebenaran mutlak hanya dari Allah. Kalau kesalahan itu karena Bang Ardiansah. Wabillahi taufik wal hidayah. Di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah wabarakatuh. semuanya. Terima kasih banyak Uni. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.